Karena kan selama ini Mas Dodi selaku host ini kan provokator sekali. Anjing. Ana wong sugih kok. Sapi. Terus iya teh sapinya ini lagi pilek. Aduh. Kita modal boleh ya. Kita ketemu dengan teman-teman dari The North Hill Cilacap. Dengan Mas Rian dari The Massive. Siap. Dapat tinggal. Oke, selamat datang di Indonesian Food Factory. Yang episode kali ini kita ingin membahas tentang channel kita sendiri buat kalian. Episode spesial Khusus untuk kalian penonton setia IFF. Ya sing ora setia ya ora apa-apa ya. rasa rapopo. Tetap gini yo. Kalian yang nggak tahu ya itu apa, kita jelasin nanti. Nah, sebelumnya saya ingin mengenalkan dulu karena ada berapa ya? Bukan baru sih, enggak baru, enggak ada yang baru di sini, semua keluarga. Cuman selama ini teman-teman ini Ada di balik kamera. ada di balik kamera. Ini Mas Ali Salama Mahasna. Bukan ding. Mas Ali co-host, Mas Ali sebagai co-host. Ya. Mungkin bisa menjelaskan lebih sedikit sih Mas Ali, siapa di sini Mas Ali, terus nama panjang atau apapun itu. Nama saya Ali. Ya nyeluk Ali wae. Saya di sini posisi saya di EFF sebagai co-host. Co-host itu yo membantu host. Ya, seperti itu Membantu singkatnya. nge-host. Terus ada Mas Eli juga. Mas Eli mungkin teman-teman juga udah pada tahu juga di sini. Mas Eli selama ini juga ngopo Sering. wae. Banyak masalah. Kakek masalah akhirnya ya oke mau. Banyak masalah. Terus Perkenalkan saya Li. Ini ada Mas Dedi. Raiso memperkenalkan awake dhewe dadi tak kenal gitu. Ya, aku juga ikut mengenalkan. Ini Mas Dedi. Namanya Mas Dedi ya. Dedi Swastika Wirabuana. ora perlu nama lengkap ya, Su. Kowe durang nganggo nama lengkap paling kenalan. Ya itu tadi tugas host adalah memperkenalkan host itu sendiri. Host itu sendiri. Karena ini mungkin guyone rada kurang los mungkin karena selama ini kita menggunakan bahasa Jawa selama ini yang makanya disebut Jawa Football Factory. Tapi kita udah nuruti apa mau kalian, kita mencoba berbahasa Indonesia meskipun kita medok. Karena kita bertanggung jawab. Karena kita bertanggung jawab Bertanggung atas jawab nama pada IFF diri. itu sendiri, ya enggak? Apa yang pengen diketahui sih? Oh tentang- iya, karena kan selama ini Mas Dodi selaku host ini kan provokator sekali. Provokatif. DL perdamaian. Kan ono. Bukan itu terus aku gak damai enggak. Ada beberapa hal yang harus kita ikuti, ada beberapa hal yang memang itu udah apa ya? Kalau di ranah sepak bola ya udah biarin. Lepas wae ya. Karena setahu saya tuh namanya pertanyaan itu yang dipertanggungjawabkan adalah jawaban. Jadi bukan kita mencari pembenaran atau apapun itu. Pembenaran? Enggak. Atas apa? Atas ada beberapa hal yang Oh. ini nyari pembenaran atas ini dan itu kan. Yang bersangkutan sama narasumber nih. Iya, ada beberapa seperti itu. Mungkin ya saya udah jelaskan di channel ini. Oke. Channel ini bukan duta perdamaian. Yoi. Pertama. Yang kedua, channel ini bukan channel klarifikasi. Kalau mau Ya. klarifikasi, silahkan di Twitter atau Instagram masing-masing. Ya. Bukan di channel IFF. Ditegaskan sekali lagi nih, Mas Dedi mengajukan pertanyaan atas apa ya? Mungkin dasar-dasar dari narasumber itu sendiri. Dan atas keresahan juga sebenarnya. Sebenarnya keresahan ya. Ah. Keresahan. Karena kan kita sering dengar tuh apa yang namanya ya? Cerita-cerita di setiap tim. Dan mungkin itu nggak dibahas di media manapun kan. Nah, itu tadi kalau nggak mau jawab, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kami nggak punya. Kalau apa tadi Mas Dedi bilang katanya IFF dibilang duta perdamaian. Bukan. Bukan. Kita bukan duta perdamaian. Ah. Bukan channel klarifikasi dan satu lagi
kita juga bukan channel pemecah belah antar supporter. Emang punya kapasitas apa IFF bisa melakukan seperti itu? Nah, itu dia. Itu dia. Yang iya nggak sih Mas El? Kok bisa? Kapasitas IFF itu astagfirullah. Itu cuma dari jutaan media yang ada di belahan dunia. Iya, IFF itu cuma Indonesia. Apakah kita channel domba? IFF itu cuma sedotan. Sedotan. Iya, makanya itu. Ketika disedot set panas dase umum. Nyedot adem. Sedot adem. Jangan sedot yang bikin panas. Sedot itu sebagai bahan bercandaan. Kalau itu sedotan. Perkenalkan kita channel dari Jogja yang bertanya-tanya. Oke, yang bertanya-tanya. Jogja Jawa bukan sih? Jawa. Kita menyebut Indonesian Football Factory maaf karena kita pengen mendatangi seluruh supporter di door to door Nusantara. Indonesia. Nusantara. Jadi Seluruh door Indonesia. to door ya. Kalau untuk masalah-masalah yang pengen dipecahkan IF itu sebenarnya nggak ada masalah yang pengen dipecahkan. Sebenarnya kita datang itu pengen tahu cerita versi masing-masing kota. Ini movement IFF itu sendiri ya. Jadi gerakannya tuh loh. Kalau yang bertanya-tanya tadi kan ada katanya kita duta perdamaian. Katanya kita pemecah belah, Provokatif. Provokator. Iya, makanya itu. Ya terserah apa pandangan kalian Nah, tentang IFF. Cuman ditegaskan di sini IFF nggak punya kapasitas sejauh itu. Sejauh itu nggak Sebesar ada. itu nggak ada. Dan kita nggak pernah kepikiran untuk membikin channel ini untuk mengadu domba dan untuk apapun kita nggak pernah kepikiran seperti itu. Kepikiran Dari pertama, enggak. kalau kepikiran aku ngapain? Aku ninggalkan abojoku minggu ngadu domba kowe. Kok lek kurang gawean Kok lek kurang gawean banget. Kowe. Aku ngapain ngadu domba? Maksudnya enggak, aku ngapain ngadu domba teman antar supporter A dan supporter B, aku ngapain ngadu domba? Mas jadi juga kan nggak cuman apa namanya mungkin punya kawan cuman daerah-daerah Jawa tok kan Enggak. Daerah-daerah lain kan ada daerah-daerah yang mungkin teman-teman sekalian tahu timnya berrivalitas gitu. Kalau Mas Didi emang niat mau mengadu domba, mungkin namanya bukan IFF. Bukan. Apa Mas ini? Indonesia Adu Domba Factory. Bukan. Mungkin seperti itu. Karena apa ya? Indonesia Adu Domba Factory ini ngadeg kuwi berdiri itu memang kita dari awal memang pengen denger cerita-cerita dari masing-masing kota. Keresahan. Intinya keresahan. Dan setelah teman-teman tahu itu IFF itu datang nggak kenal mereka siapa, kita datang ngobrol, intinya kita direkam. Oke lah, kita ngobrolin apa yang terjadi di kota tersebut kan intinya. Dan dengan persetujuan narasumber itu sendiri. Karena selama kita ngobrol itu kan masih lintas Jawa, maaf nih. Karena mampunya baru lintas Jawa ya. Karena soal operasional kan masih patungan, cuy. Bener banget. Astagfirullahaladzim. Itu sampai mikir utang. Kita masih banyak nih utang nih buat muter tur Jawa Barat. Poinnya di sini tuh ini keresahan movement gerakan dari teman-teman IFF sendiri, kami ini atas keresahan kami juga yang berlatar belakang supporter juga. Iya, sebenarnya nggak mungkin kalau kami bukan supporter bahasnya tentang supporter. Ya, mungkin bukan kapasitasnya. Mungkin keresahan kami dan juga keresahan teman-teman di kota-kota ya, lain. Ya itu. Dan kami ingin tahu kan. Kami kan ingin tahu. Ternyata ada keresahan-keresahan yang sama ternyata. Sama dan bener-bener ada yang lebih ketika kemarin tak ceritain sedikit nih, potongan sedikit dari Tour Jawa Barat kemarin. Ada tuh yang bener-bener pengen wah, meluapkan. Akhirnya dia dapat ruang. Dia dapat ruang untuk akhirnya dia seperti itu dia. Mungkin Mas Ali udah nonton penggalan-penggalannya kemarin tuh. Ada pasti. Itu tuntutan kerjaannya dia juga masalah. Jadi dia kalau nggak lihat penggalan-penggalan dimarahin. Ya, dan itu nanti ada pertanyaan sendiri. Takutnya nanti kalau udah jadi, aku ngomong nggak dikasih tahu sama Mas Dedi sama Mas Ali, take down. Wah, take down. Kasihan yang ngedit kalau di take down terus. Uang patungan nggak bisa balik dengan kata-kata take down. Kata-kata permintaan maaf. Kadang-kadang kita sedihnya kan di situ Mas. Maksudnya ya orang sedih sih, maksudnya ya kita kecewanya sama sosok tuh ya karena narasumber. Aku masa kecewa narasumber itu atau? Oleh. Apapun itu sekarang kita keluarin keresahan kita sendiri juga. Ya, karena kita juga punya keresahan sendiri juga selama tour ini. Gitu. Di saat kita udah menyempatkan waktu yang sangat berharga buat ninggalin keluarga, tiba-tiba dia minta video di take down, apakah itu adil bagi kita kan? Intinya kayak gitu. Ini bukan curhat ya? Enggak curhat. Bukan membenarkan apa yang kami lakukan, bukan apa ya?
Boleh alasan. Enggak. Enggak, kita enggak nyari alasan. Itu loh, kita sportif. Jadi kalau emang narasumber enggak mau ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi paling enggak diomong di depan. Tuh dengerin tuh kalau buat teman-teman kita masih mandang etika pertemanan yang jelas. Oh iya, relasi ya. Pertemanan, seduluran dan apa ya? Ya apapun itu kita masih mandang. Ada orang Indonesia. Kita hidup di timur. Tuh, dengan budaya timur. Iya, FFI jenenge memang londo. Indonesian Football Factory. Karena 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Nah, pengaruh enggak sih? Pengaruh. Arin kan bawa budaya England. Oh iya, ding. Iya. Padahal Belanda ya orang England atau? England. Dari England ke Inggris. Oh iya, ke Inggris. Enggak. Kita mencoba melebur di sana. Itu tadi kembali lagi ya. Jadi Mas Eli sama Mas Dedi sini menjelaskan bukan curhatan. Terus nanti ada yang komen lagi nih. Misal Mas Eli komen, "Ya udah kalau gitu udah urusin keluarga aja. Ngapain gini kalau udah tahu resiko." Mas Eli tanggapannya gimana tuh? Sak karepku lho, aku pengen dolan nang nemoni kanca-kancaku. Kalau jadi mungkin kalau pandangan saya sendiri mungkin ketika mendatangi kota-kota lain, kalau memang boleh diangkat biar teman-teman yang di seluruh Indonesia ini bisa menikmati semua. Tahu kadang-kadang dilemanya itu nggak semua orang mau buat diwawancarai dan mau buat di mediakan gitu. Tuh. Jadi gini. Kenapa kan tadi Mas Dedi bilang IFF selalu meminta persetujuan, bukan kami sakpena ide. Langsung upload. Enggak gitu. Jadi tetap kita punya kapasitas, kita menghargai narasumber. Buat mana yang perlu diupload, mana yang perlu dipotong, mana yang perlu nggak diomongin ke media. Kita mengikuti apa keinginan narasumber. Iya, nah kalau buat kalian yang penasaran tuh kontak aja sendiri. Mas ceritanya gimana sih? Itu kan kebijakan narasumber sendiri. Iya. Tapi bisa mungkin ketika narasumber ngubungin kita juga udah siap sih. Ketika kita ngubungin narasumber oke, paling enggak saya pengennya juga ini Mas Ali. Paling enggak bertanggung jawab dengan apa yang dia ucapkan terus oke. Ini di-upload di YouTube, di kanalnya si IFF sendiri. Jadi maksudnya seperti itu. Saya pengennya ya sudah ketika kita sudah ngobrol, udah asik nih. Karena IFF sendiri ketika sudah ngobrol itu pasti akan terbawa suasana. Karena kita terbawa suasananya enak, yang enak. Karena pertemanan. Bukan jurnalis ngomong sama narasumber umum, bukan. Background kita tuh supporter, yang kita ajak ngobrol juga supporter. Wajar kalau kita terbawa suasana. Makanya ada bahasa Jawa. Iya, kadang ada bahasa Jawa Timur. Jawa Timur. Ada ungkapan-ungkapan yang enggak perlu didengar sekolah oleh beberapa anak-anak di bawah umur. Jadi itu beberapa emang kita potong-potong. Karena kita dalam proses penguploadan tuh pasti ada batasan umur. Evaluasi. Tapi benar nih Mas Edi, Mas Ali. Kalau menurut saya nih, kan IFF itu kan udah poinnya kan ke supporter nih. Berarti selama ini IFF masih memikirkan penonton di bawah umur. Kita masih memikirkan masalah itu. Tuh, dengerin. Kita masih memikirkan masalah penonton di usia di bawah 17. Kita mikirin. Juga punya anak kecil. Karena kita juga punya anak kecil. Jadi ini memang tidak dipertontonkan untuk usia di bawah 17. Tuh, jadi filter sendiri-sendiri ya. Kalau masalah adik-adiknya atau ponakan atau keluarga yang emang masih di bawah umur tuh, ya dipantau. Iya, benar. Jadi memang jadi dikasih dampingan lah. Diambil poinnya aja. Iya, dikasih dampingan karena bukan tugas kita juga sih memfilter itu. Kita udah filter lewat kan ada aturannya tuh. Ditonton untuk berapa belas tahun ke atas. Kita udah filter juga. Dari YouTube ada tuh. Kita juga terima kasih untuk beberapa sponsor nih. Bukan sponsor, teman-teman yang ada beberapa teman ada support ke kita. Kalau boleh saya sebutin namanya. Ribaraya. Yang selama ini support kita. Bawain kita. Dalam bentuk apaan tuh? Dia Singaraja satu dus bir ketika kita tur. Dia selalu bawain. Selalu bawain. Kita kontak dia selalu siap. Karena itu amunisi kita. Itu amunisi kita. Masuk ke kebutuhan ya berarti ya? Itu masuk ke kebutuhan. Dia bilang seperti ini, Mas Ribaraya ini. Mas ini untuk gue nih operasional mungkin lebih tepat. Enggak, dia bilang seperti ini. Iki nek gue ngelak-ngelak gue apa namanya iki apa mbok ya ono gambare apa piye? Iki kan mesake, Bro. Kita enggak bukan meminta di sini untuk terus menjadi sponsor sebenarnya apa ya? Apapun itu mungkin dalam bentuk apapun yang menyupport perjalanan kita ucapkan terima kasih sekali. Terima kasih. Dan tapi emang ada beberapa yang kita nggak mau karena ada yang ditolak nih. Ada karena ada ketika kita udah cukup. Oke. Ada pas kita tur Jawa Timur kemarin itu cuma 2 orang yang kita ambil. Berarti di sini IFF ki
apa ya, penonton itu nggak memperkaya IFF ya, orang nyugeke IFF orang. Kalau kita bicara menyugeke sebenarnya kalau enggak dan iya kita bilangnya belum aja. Belum ya? Karena kita apa ya? Dagang. Nih, iya kalau kita kalau kita kaya, kalau kita udah kaya nih. Mas Ali ada pekerjaan selain ini ya? Ada. Ya, pasti ada lah. Dia dodolan burju. Oh, makanya tadi patungan itu tadi. Oke. Aku buka sebelah. Oke. Baru sebelah ning omah, karo dodolan kaos. Kuliner semua nih. Kuliner semua. Ya, kuliner. Terus mungkin Mas Ali juga ada pekerjaan lain di luar ini. Iya, ada. Mas Ali juga ada pekerjaan lain juga. Dia kan co-host. Mas Ali kerjanya apa Mas Ali? Narik motor. Atau ikut DC atau ikut ngapain? Enggak. Saya baru resmi sih, Mas Edi. Resmi jadi pengangguran. Kan sempat baca nih. Kenapa kok tadi saya nanyanya kok mungkin IFF ki apa ya? Turunan terus. Golek duit itu nyari uang. Maksud saya gitu. Kalau menurut saya pribadi, IFF itu malah memberi uang sama ownernya YouTube. Kalau menurut saya pribadi gitu. Jadi nggak fair. Ketika orang beranggapan bahwa IFF mencari uang. Iya, menurut saya nggak fair. Mungkin ada media lain selain YouTube yang mungkin nggak menghasilkan uang saat kita menyampaikan keresahan. Ada nggak? Mungkin bisa komen, biar nanti dikira kita nggak nyari AdSense. Tapi kita emang nyari AdSense kita. Nggak usah munafik. Nggak usah munafik, kita emang ada AdSense. Cuma selama ini buat pembiayaan kita selama pergi ke kota-kota. Iya. Kenapa tadi di dan depan itu belum cair sampai sekarang. Itu kenapa tadi di depan dikatakan patungan, terus minta sponsor. Di sini rembesan. Betul. Kalau sponsor memang kita sebenarnya apa ya? Bukan sebenarnya sih. Kalau sponsor memang kalau ada yang masuk dan sponsor apapun itu, kalau memang masih pemikiran nama kita satu tujuan. Ketika kita membicarakan idealis, memang kita channel idealis. Maaf, channel kita channel idealis. Idealis dalam bentuk apa ini? Channel sudut pandang kita. Dalam sudut pandang kita tentang supporter. Ada beberapa mungkin yang Mas mendamaikan mungkin. Ini dengan tapi berusaha untuk mendamaikan antara si A dan si B. Kita kita bukan channel, bukan kapasitas kita buat mendamaikan kalian. Iya. Bentar, itu clickbait anjing. Itu clickbait. Itu bukan kapasitas kita, maaf. Iya, makanya itu loh. Itu clickbait kayak apa ya? IFF apa namanya? IFF Duta Perdamaian. Bukan Duta Madang. itu tadi. Jadi kayak apa namanya? IFF Duta Perdamaian, IFF channel klarifikasi, channel pemecah belah. Tadi itu aku karena aku mikirnya gini, kalian kan sampai sekarang, maaf ya, ini kan aku baru jadi banyak nanya. Enggak masalah ya. Enggak apa-apa ya maksudnya. Enggak apa-apa. Karena aku pengen tahu. Karena kan banyak yang di kolom komentar banyak yang justru Mas kayak ditekoni. Mungkin coba Mas itu dikasih pertanyaan coba bisa jawab enggak? Iya, mungkin anggap aja nih aku mewakili teman-teman yang suka komen IFF. Yang pertanyaan yang komen kalian pasti kita baca dan pasti kita masih untuk kemajuan IFF tetap dibaca ya? Tetap kita balas apapun itu. Tetap kita balas. Tetap kita balas apapun itu, komentarnya baik buruk tetap kita balas. Selama komentarnya apa ya, tidak bilang rasis mungkin ya. Iya, tidak bilang salah satu kota A, kota ini B, kota ini C, dan tidak spam di akun YouTube. Nah, ya dan yang jelas jangan spam di akun channel. Di channel, di komentar kita lah. Di channel. Karena apa ya? Jadi gini. Berarti sepenangkapan saya, IFF ini tetap memfilter komen. Bukan memfilter. Kita baca terus kalau ada spam ya kita hapus kok, cuman kita apalin aja. Oh, ini spam tuh ternyata. Jadi kenapa IFF tetap butuh support dalam bentuk sponsor? Karena ternyata kru IFF selama ini patungan. Emang bener. Kita beli ini pun juga kita bayar. Kita bayar pakai uang kita masing-masing. Jadi makanya saya cuma mesen es teh. Dan es teh siji gong loro. Gong telu, Bro. Itu Jogja banget Mas Eli. Es teh. Iki di es teh loro digong telu. Sadar sih. Iya. Es teh loro digong telu. Iya. Karena kita seperti ini emang. Emang kita seperti ini seharian. Oke. Rokok cuma cupit, ya oke lah. Santai. Sekarang next. Aku juga pengen tahu nih. Cerita di balik tour. Kan gini buat teman-teman ya. Supporter itu kan nggak lepas dari namanya anarki, nggak lepas dari namanya kesalahpahaman, berrivalitas, mungkin berrivalitas yang kelewatan. Nah, untuk background IFF sendiri kan anak supporter nih. Nah, itu resiko yang dialamin selama tour ada nggak? Banyak banget. Terus resiko pasti ada. Kalau resiko pasti ada. Ketika bikin seperti ini apa ya?
Ya tadi Mas Ari ketika kita ngobrol masalah supporter, kita udah lupa waktu. Oke. Cuma masalah passion sih sebenarnya. Itu loh tadi loh, keresahan itu tadi loh teman-teman. Keresahan itu tadi tuh masuk ke apa namanya yo karena emang backgroundnya supporter. Sebenarnya saya juga supporter sih. Saya di sini. Ya bisa Mas Ali bakal ngerasain apa yang saya cuman mancing aja kan, mereka kan provokator selama. Terus. Iya katanya kan gitu. Iya, provokatif. Makanya kan kalau aku disebut provokator sebenarnya kurang setuju sih. Tapi kalau channel ini provokatif, memang karena kita membawakan hal sensitif. Karena kita membawakan hal sensitif banget nih. Mungkin pertanyaannya lebih ke yang apa ya? Ekstrim gitu loh teman-teman. Mungkin. Jadi ada beberapa teman-teman yang ada hubungan sama salah satu narasumber mikirnya ini provokatif. Karena mereka ada bagian dari salah satu itu. Tapi provokatif ini kita jadiin bahan bercandaan akhirnya karena kita sudah melalui fase-fase tersebut. Karena gimana rasanya kalau saat kita kalahin channel provokatif tapi tiba-tiba kita membawakannya dengan bercanda. Kan jadi penonton jadi ini piye sih? Ini gimana? Kan channelnya pasti arahnya kemana sih? Iya. Jadi aku sekarang bisa nangkap sih. Bisa nangkap maksudnya itu tadi meliputi tetap berrivalitas yang sehat. Konten. Iya sih. Tapi ketika kita beberapa kali menemui rival kita selalu bilang kok, Yo ini kita datang sebagai IFF. Tuh, dengerin. Jadi netral. Walaupun kita selalu menjaga netralitas. Mungkin teman-teman tahu background kita. Teman-teman tahu backgroundnya Mas Eli, Mas Dedi atau kru IFF yang ini, yang udah ada ini, mungkin ada beberapa tahu. Jadi Mas Dedi sama Mas Eli beserta tim IFF termasuk saya ke depannya itu netral. Kita selalu menjaga netralitas. Apa ya kalau bahasa kampusnya nggak bawa alma mater mungkin ya? Enggak. Kita lepaskan baju, kita tinggal di rumah. Idealis kita sebagai pendukung salah satu klub itu kita simpan di laci rumah, kita kunci klek, kita keluar dari rumah itu IFF. membawa bendera IFF. Oke, itu penegasan. Itu penegasan sangat tegas bahwa IFF di sini netral. Karena apa ya? Dari namanya juga udah jelas banget sebenarnya. Apa ya? Menurutku ki tolol banget atensine penonton. Nek isih ngomong kalian ki provokator. Karena jenenge iki wis jelas IFF, Indonesian Football Factory. Factory iki kan pabrik toh. Masuk ke adus namanya kayak pabrik Pak. Iki pabrik. Koplak. Jan ngene iki lho. Iya. Pabrik utang. Udah ya ketawanya udah ya. Oke, ketawanya wes. Tak kerjaan asbak, Pak. Anjing. Ini gimana caranya host Mas Dedi, Mas Eli ini tuh bisa janjian lah. Bahasa Jawanya kangsen. Janjian tuh sama narasumber yang mau didatengin. Terlepas mereka tahu background Mas Dedi itu ada di supporter salah satu tim. Itu penasaran banget. Ya enggak teman-teman. Jadi gimana tuh cara ngelobinya tuh? Gimana? Kalau saya yang pas sama rival nih, yang saya anggap rival nih. Pas saya datang, sebenarnya saya memang WA. Saya menggunakan karena kebetulan ini teman lama banget. Teman lama banget di band. Karena kan Mas Dedi itu punya band ya? Mas Dedi punya band. Dulu. Mas Dedi punya band. Karena memang teman di band, teman band dulu. Teman satu scan, teman musik. Akhirnya terus ada nomornya saya hubungin. Ya saya datang ke sana sebagai IFF nih, bukan sebagai supporter salah satu tim. Karena saya tidak ingin membawa jadi duta perdamaian. Saya bilang gitu. Saya datang ke sana sebagai IFF dan ceritakan apapun yang pengen kalian ceritakan tentang. Ya memang kalau kalian memang kalau kalian memang rival dari kota yang saya tinggali, ceritakan aja nggak apa-apa. Dan dia mau menceritakan, dan ceritanya seru banget. Dan Mas Dedi kan selalu menegaskan di sini. Mas Dedi itu selalu bilang dari pertama kali, saya datang sebagai IFF, kami datang sebagai IFF, kami bukan duta perdamaian. Itu bukan. Dari tadi dibolak. Bukan. Dari tadi itu. Cuma dari video kita dari pertama itu enggak. Iya, maksudnya dari kamera di tag. Dari kamera start tadi tuh selalu ditegaskan bukan duta perdamaian, bukan media provokator apa segala macam. Karena mungkin keresahan Mas Dedi selama ini itu ya. Iya, karena
Itu tersinggung banget sih EFF sih. Itu saya ini sih. Saya walaupun walaupun baru tapi saya sendiri bener itu rasa gak sih? Itu terlalu menyinggung men. Itu nggak boleh men kayak gitu. Saya pengen menceritakan hal tersebut ini sama berbagi dengan teman-teman yang lain. Iya, sebenarnya untuk sharing sih, karena kan nggak mungkin kembali lagi ke tidak semua orang bisa sepemikiran dengan kita. Iya, oke itu, dan nggak mungkin kalian ingin tahu profil tim atau profil supporter, maaf kita nggak bahas tim, profil supporter beserta sejarahnya, kalian bisa keliling kayak gini. Di balik itu semua masih ada teman-teman penonton tuh yang bilang kalau kalian nyari uang. Enggak. Uang itu maksudku gini, ketika kita dibilang nyari uang itu sebagai bonus. Ya emang iya. Kerjaan di bang. Iya. Gini loh. Itu masuk akal sih kalau menurut saya. Itu kan keresahan tersampaikan. Kalian juga dapat operasional dari media YouTube ini sendiri. Iya. Terima kasih untuk bos YouTube. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah subscribe selama ini. Sudah menonton video kita selama ini. Mudah-mudahan pencipta YouTube masuk surga. Amin. Ya Allah. Karena keresahan kami ditampung dan kita juga dapat uang. Iya. Amin. Tapi uangnya belum dapat kita sih. Kalau pengen bisa lihat ini, kita transparan, bro, di sini. Kalau Mas Eli sendiri tuh tadi emang yang disampaikan Mas Edi, Mas Eli ngerasain nggak? Ya pastilah, kita pasti semua punya keresahan kita dan keluarga kita mungkin, dan keresahan buat kita mendatangi suatu kota yang kita belum tahu kapasitas gimana kota tersebut terhadap kita kan. Iya, jadi kita juga rasanya di situ. Kita datang dengan first impression-nya mereka tuh kayak apa kan kita nggak tahu. Nggak kenal siapa kita tahu-tahu ngajakin ngobrol tentang hal yang sensitif. Tidur di jalan. kita pernah tidur di jalan. Saya tidur di jalan. Kita datang di kota si A mungkin kita nggak kenal siapa yang mau dihubungin di sini kan. Bener, kita bingung, kita nyari nggak ada yang bisa, maksudnya yang bisa kita datangin buat numpang mandi lah ibaratnya. Bener numpang mandi, kita pun sampai tidur di mobil. Kita tidur di mobil itu dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. 2 siang baru mungkin ada temen lah ya. Temen yang awal-awal IFF melangkah. Bukan awal-awal. Ini baru terjadi kemarin. Oh, masih. Dan kita memang ketika datangin kota, kita nggak kenal sama siapapun. Kita pengennya memang seperti itu. Oke. Jadi gini, prosedurnya mungkin dari EFF itu datang dulu baru ngelobi atau ngelobi dulu baru datang? Kita mungkin ngelobi dulu, tapi kan waktu di kota kita datang di kota tersebut mungkin orang itu ada kesibukan mungkin. Oke, tuh kita juga nggak pernah jagain apa ya namanya bahasanya jagain? Jagake. Intine EFF ora tahu jagake ditampung dan menampung. Enggak. Kita nggak pernah jagain tuh. Jadi emang bener-bener tampung. Kalau kita selama masih mampu tidur di mobil, ya udah kita di mobil. Kita masih mampu kita masih mampu mandi di pom, enggak masalah. Kita mandi di pom kok. Kita nggak ada masalah kok. Karena kita ketika mendatangin teman, maksudku gini, ketika kita mendatangi teman yang kita datengin suatu kru. Kalau kita sebenarnya di sini kru apapun itu, karena setiap kota kan ada laskar, ada korwil, ada apa. Kalau kita sebenarnya di sini kru aja, lebih enak. Sebisa mungkin mereka tidak terbebani dengan kedatangan kita. Oke. Dia nyantai gitu. Jadi sebenarnya tadi itu ya, Mas Eli sama Mas Dedi itu juga ngasih tahu saya ke depan biar saya itu nggak bisa protes. Jadi kalau tidur di jalan ya dimaklumi. Resiko pekerjaan. Ya, bukan pekerjaan sih, ya pekerjaan. Iya pekerjaan, tetap pekerjaan. Kan tadi Mas Dedi sama Mas Eli bilang nggak munafik, tetap butuh operasional. Karena kita beli rokok, beli bensin, nggak cuma modal ngasih bendera, IFF mau lewat terus gratis gitu kan? Enggak. Kita beli, makanya tol iram bayar, bensin bayar, anak istri di rumah tetap butuh makan. Kapan nih kita buat kenalin buat teman-teman di belakang layar? Karena di balik kita mengunjungi suatu kota pasti ada teman-teman di belakang kita yang saling yang pertama itu pasti teman-teman bertanya-tanya tuh. Pasti teman-teman bertanya. Cuman ini mau nyelesain yang tadi. Sebenarnya keresahan garis besarnya host sama co-host ini sendiri tuh kok masalah juga co-host. Iya. Dia juga resah besok. Iya. Dia juga besok akan ngerasain apa yang saya rasain. Saya tumpahkan ke dia semua. Nyampean kabeh gimana salahku. Siap gerak. Jadi maksud saya tuh ini keresahan tuh meliputi keresahan tim juga. Bener. Dan di EFF kita itu tim, bukan Mas jadi sosok yang punya channel ini bukan, kita semua tim. Bukan. Jadi ketika banyak orang yang menyalahkan kita juga merasa yo satu keluarga. Ya apa-apa sih disalahke, tapi karena emang supporter selalu salah. Supporter selalu salah. Karena emang salah. Supporter nggak pernah benar. Supporter nggak pernah benar. Yang benar itu adalah
jawaban A, B, C atau D. Itu kan jawaban benar jawaban. Iya. Tadi asu. Iya. Berarti emang keresahan tim juga pun seperti itu. Iya, Terus tolong diperjelas di sini bahwa Dedi Swastika Wirabuana alias Pinjal itu bukan siapa-siapa. DSBB. Kenapa Mas Dedi DSBB itu dijadikan bukan siapa-siapa? host? Karena kesepakatan tim. Karena kesepakatan tim. Semua punya kapasitasnya masing-masing. Nggak mungkin kalau editor suruh host. Iya, jadi nggak mungkin kalau apa namanya? Untuk posisi operasional bagian yang baru ya. Dibilang cari kita ada yang baru nih. Dibilang cari muka itu tuh beban di depan kamera. Beban, ya Allah. Kalau ada yang mau ganti nih saya silahkan. Monggo kene. Kamu duduk sini, ganti nanya narasumber dengan pertanyaan yang pengen saya tanyakan. Monggo, silakan, monggo. Kalau ada yang mau silakan DM saya, terus tinggal nomor WA dan langsung monggo. Kapan-kapan kita ajak sesekali untuk menanyakan hal tersebut dan rasakan apa yang saya rasakan. Ya. Buat yang dibilang star syndrome atau apa namanya itu, demam panggung. Kita datangin aja, maksudnya kita suruh hadir aja, maksudnya yang di belakang kamera kita itu siapa aja. Boleh, coba. Boleh. Bagus banget. Mulai dari bagus banget. Dari editor paling penting. Editor paling penting. Oke. Editor. Sini. Sini. Ini editor kita. Kenalin editor kita. Kenalin. Yang katanya teraniaya kalau curhat. Ini selalu teraniaya katanya. Dia selalu curhat. Enggak tahu tuh masalah apa. Aku teraniaya, Mas. Aku tolong. Salah terus. Ya rasa kenalin dulu. Kenalin yang salah aja. Kenalin dulu. Nama siapa? Nama saya Alfian. Alfian sopo? Kok ndelok aku? Alfian Cahaya. Alfian Cahaya. Instagram apa? Instagram apa? Rahman Alfian. Ya ngono kae. Rahman Alfian. Nih, kenapa tadi kok yang disepakati Mas Dedi yang jadi host di depan kamera? Karena kalau editor kayak gini jadinya. Jadi kita punya kapasitas masing-masing. Jadi enggak ngobrol sama saya dong, ngobrol dengan saya. Kan ini seru sih ya. Kita selalu seru. Ini keluarga. Seru enggak? Ini keluarga. Seru enggak? Saya enggak tahu mau ngomong apa. Enggak, selama ini menurut Mas Alfian selama ini seru enggak sih bergabung di tim seru atau tertekan? Seru atau paksaan atau tertekan apa karena biar teman-teman tuh tahu. Biar teman-teman tahu. Tertekan dalam deadline mungkin ya. Deadline pengerjaan. Kadang. Karena kita seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali. Bayangke editor cuma 1. Iki sambat golek editor liya. Tok ganteni gone ngono arek iki ora dibayar. Sumpah, ini jujur, editor cuma 1 dan enggak dibayar. Dan ini saya pengen bilang, minta enggak dibeliin dari kemarin. Sumpah, iya, dan editor kita enggak dibayar. Malah ngeluarin uang. Ikut patungan Mas Pacai. Patungan. Ikut patungan tuh beli keripik. Dia selalu support kita makanan-makanan kelas kita keluar kota karena dia warung. Ayo sing direpotke ibuke. Kita memang merepotkan di asu. Kesibukan Mas Pati selain di channel ini ya mungkin biar teman-teman juga tahu nih. Kok backgroundnya Mas Pati itu apa biar teman-teman tahu. Mungkin playboy, mungkin apa. Pengangguran sih, Mas. Pengangguran, makanya ikut IFF. Oh, karena di sini tempatnya orang nganggur gitu. Banyakan kan. Banyakan gitu kan fak banget tuh zaman deh. Tapi tetap dia juga di samping itu dia juga pecinta klub juga. Peran paling penting nih. Salut. Jadi maaf kalau banyak kesalahan saat editing. Oke, kami maafin dan viewer juga mudah-mudahan bukan viewer saya nyebutnya buat teman-teman yang di sini. Dan kasihan Mas Pace kalau setiap kali ada temen yang minta take down, dia udah ngedit enggak di masuk akal. Udah habis di preview di WA Mas take down. Di preview enggak ada yang lihat. Rasanya pengen bonding. Rasa kalau kayak nih di preview enggak ada yang lihat. Rasanya bener. Jadi
Jadi tolong tadi maafin editor kalau editor mungkin cuttingnya salah. Mungkin ada beberapa bagian yang apa namanya provokatif. Yang dinilai provokatif, yang dinilai provokatif. Itu karena kan kami tim nih. Mas Pace juga ada bimbingan dari kami. Mas Pace selalu kita tuh selalu hati-hati. Benar-benar selalu hati-hati. Selalu didampingi, selalu dibantu. Jadi evaluasi itu pasti ada evaluasi. Jadi makanya itu teman-teman minta tolong hargain editor, terutama Mas Dedi, tolong tekanannya agak dikurangin. Iya Mas. Aku tidak. Kan iki. Wah. Iki ada bermasalah yang buri kalau. Begitupun juga narasumber minta tolong hargain lah. Ya, itu yang pertama, narasumber minta tolong hargain dong, hargain ini. Jadi kalau sering telat upload ya kayak gitu. Dimaklumi. Alasannya itu ya? Ya, karena host dan co-host selalu pakai bahasa Jawa terus, budgetnya lama. Dan editingnya cuman Mas Paceto. Satu. Minta susu gak dibeli-beliin atau? Susu gak pernah ada. Gak pernah ada. Besok ya doain buat teman-teman ya dia. Siapa tahu ada apa namanya yang mau endorse Mas Pace buat... Boleh. Ini kasih bocoran kan tadi udah dikasih bocoran. Mas Pace ini pencinta susu. Dia nggak suka minum dia nggak suka minum. Mungkin nanti kan karena dia udah minum mungkin dia pasti gini. Kalau udah minum gini dia susu kaleng. Jadi susu lover boleh kalau teman-teman nih ya Milky Boy. Iya Milky Boy. Boleh kalau teman-teman mau bantu support Mas Pace dengan memberikan susu. Satu kardus diterima kan? Saya terima. Mungkin permintaan besar dari Mas Pace adalah jangan lagi ada take down. Karena take down adalah asu. Dia emang nggak berani frontal. Emang dia Mas Pace beberapa ada beberapa karakter orang kan lain. Ada yang enggak lemah lembut terjengkel ke. Model-model ini tur ke Jawa Timur, tur ke Jawa Barat. Tidur di pojokan mobil, kayak ngijing. Modelnya ngijing seneng banget. Ya kan alasannya kan dan itu tadi ya. Dia alasannya gini. Mas pikiranku baru banyak. Aku baru banyak pikiran, baru mau ngedit nih. Sekali turun ke pojok lagi. Ayo wes. Ya keseruan. Soalnya kalau nggak tidur digarapi Mas. IFF. Ketika monggo siap melu tur ya. Kalau mau monggo boleh. Boleh balik ke bis. Abot Mas, abot nek kowe baperan tenan. Abot bare abot. Ojo, nek baperan cuma ini sudut pandang editor. Editor aja sampai bilang kayak gini loh. Udah lihat kan? Sampai bilang kayak gini. Mungkin makasih Mas Pace. Ada yang mau disampaikan nggak? Kisah fitur kemarin. Keseruan tur selama ini. Kan ini Mas Pace baru ikut tur Paru Jawa Timur kemarin dan karena memang pas tur Jawa Timur kita memang butuh dana lebih. Maaf. Investor anjing. Enggak, karena iya urunan bensin. Ben oke tadi. Karena kita butuh urunan bensin. Iya kan, butuh urunan bensin, butuh urunan. Iya, karena kan backgroundnya Mas Pace tadi kan udah tahu kan warung kelontong. Kelontong. Dan dia sempat makan. Dan dipesenin itu kering tempe buat makan di jalan. Sumpah, itu sampai kita kering tempe ke dia buat makan di jalan pakai nasi panas. Dan dibawain peyek tempe. Dia bawanya peyek tempe. Kan mungkin besok mungkin kita tur besok kita masak kering tempe buat selama kita di perjalanan. Mungkin besok kita seperti itu mungkin. Udah dapat poin lagi bahwa makanan kesukaan kru IFF adalah kering tempe. Alasannya apa? Karena bertahan lama. Kalau kita di jalan itu waktu itu yang makanannya menunya cuma itu. Itu makanan basi sampai enggak bakal basi itu sampai berapa? Sampai seminggu enggak bakal basi. Ada yang mau sampai dong. Ada lagi nggak? Sudah sih Mas. Enggak. Udah nggak betah ya? Udah lunas? Udah puas? Sudah puas. Seru ya tapi. Ya, yang penting itu kan. Tertekan nggak? Tertekan. Seru dan tertekan. Jangan di AFF kalau baperan. Bener itu bagus. Itu sumpah itu tadi. Nanti karena mental kalian nggak bakal kuat kalau udah masuk sini. Pentoleng ngedit kuwi tok blok, nganggo subtitle. Ya, jatuh. Udah.
Monggo Mas Pace kalau mau balik garap lagi. Mau balik garap. Makasih ya. Edit. Oke, Mas Pace terima kasih. Next. Tadi kan udah kameramen nih. Bukan kameramen, editor. Ini ada lagi nih, ini posisi yang nggak kalah penting sama editor. Sini Mas, sini. Bagian lu punya duit. Ini bagian mengelola urunannya ADW dikelola ro dhek. Jadi urunan kita dikelola sama dia. Tak jadi patungan-patungan kita itu jadiin satu, yang megang dia. Karena kalau yang megang kita wintek buat beli minum. Tok. Terangkan. Perkenalkan. Namanya siapa? Nama saya Seva Predatama. Ini tertekan lagi. Tertekan Itu menekan. Karena ya sebenarnya menekan. Ya, salah satu orang yang bertanggung jawab di channel ini. Baru ditanyain nama aja langsung provokatif. Terus kowe nek kamu di sini ngapain? Posisinya mungkin Mas Eva. Aku misale nentokke anggaran, budget misalnya arep perjalanan tur Jawa Barat atau Jawa Timur entokke budgete pira-pira dan harus aku duwe planning piye carane oleh ditku mbuh piye carane utang sapa, utang cacah ngene utang awakku dhewe. Tak ketasuk dikali ya, Mbuh. Sing jelas ra ndek negara iki. Negara ra biaya blas. Jadi kasar dia benda apa? Misalnya bendahara. Bendahara. Jadi gini, uang keluar masuk ini tanggung jawabnya ini. Jadi ketika di jalan kita, Mas beli minum yuk. Nah ini dia yang tanggung jawab. Dia ACC apa enggak? Jadi kalau di kota lain kalau kita nggak beli minum, berarti uangnya udah menipis. Itu cuma cukup buat bensin pulang. Itu emang biasanya Mas Eva itu bagiannya ngerekap uang patungan. Iya. Uang patungan. Jadi uang keluar masuk itu Mas Eva yang handle ya? Direkap terus nanti kan biasanya ada briefing mingguan terus saya laporkan keuangannya jadi transparansi sama teman-teman nih FF. Dan sementara ini kita masih pakai mobil Mas Eva. Sementara ini kita pakai mobil Mas Eva, ya. Kita pengen ngomong di sini kita sementara ini pakai mobil Mas Eva dan kita terima kasih sekali untuk Mas Eva yang sudah support kita mobil. Saya juga makasih nih. makasih. Makasih banget. Terus ada lagi yang pengen diterima kasihin. Apalagi mungkin Mas Eva pengen cerita di sini, mungkin Mas Ali pengen nanya-nanya tentang Mas Eva karena Mas Ali kan baru juga. Bukan baru sih, karena apa ya, nggak ada baru lama di sini. Bukan baru. Kita keluarga. Saya tuh mewakili teman-teman yang penasaran. Kan disampaikannya kan lewat saya gitu aja. Oke? Ya mungkin besok kalau ada misal ada teman yang mau bantu kita buat tur keliling Indonesia, mungkin kalau mau bantu itu yang lola Mas Eva. Mau lawan sponsor dia. Nah. Oke, berarti gini. Posisinya Mas Eva itu tadi kan soal apa namanya, dia ngerekap, bisa dikatakan rekap data ya. Jadi kan kayak budget keluar budget kota, dia juga merangkap sebagai akomodasi karena kita tim kecil ya. Jadi kita merangkap double job. Oh, berarti dan Mas Eva ikut patungan. Ikut tombok nyopiri udah pakai mobilnya dia, urunan bensin juga dia ikut, nyopir dia pasti. Di saat kita semua pada kebanyakan minum dia nyopir. Iya, yang nyopir udah. Dia nyopir. Pas perjalanan kemana? Sih paling seru. Surabaya. Dari Surabaya kancane do turu. Aku nyopir dhewe. Surabaya Jogja dia nyopir. Surabaya Jogja jadi sampai mau nabrak truk berkali-kali. Wah. Itu masih berapa jam Surabaya Jogja? 3 jam. 3 jam. Sampai lewat tol. Sampai enggak berani lihat jalan dan aku cukup tidur. Gedandok apa? Dak pacian aku terlewat. Aku sarang kuat aku turun. Berarti bisa dikatakan posisi timnya EFF ini tuh fleksibel. Mana yang apa namanya, mungkin dikatakan apa, posisinya lagi kosong, masukin. Termasuk supir karena seru-seruan sih sebenarnya dia itu seru-seruan. Dan beruntungnya kita di sini semua bisa nyopir. Aman. Dan beruntungnya di sini kita juga satu frekuensi. Satu frekuensi pasti. Apa ya? Mas Eva juga backgroundnya juga supporter juga ya? Iya. Oh, berarti ikut ke EFF ini bukan karena mendanai, bukan? Ya enggak. Bukan karena dasarnya seneng supporteran bal-balan tau. Oke, jadi Mas Eva juga kan ikut juga kan Dragon. Ini karena kenapa Mas Eva ini enggak dimasukin ke Kobos ataupun
ke host ya Mas Adi. Iya, masuk ke host ke Cendredek, Bro. Iki lho. Dari Mas Parkinson. Karena bahasanya Mas Eva itu bahasa matematika. Bahasa dia bahasa dengan matematika. utang hitung-hitungan duit. Hitung-hitungan duit. Bahasa dia itu bahasa hitung-hitungan. Jadi di saat kita menuju kota mana kalau kita nggak bisa pulang itu yang salah Mas Eva. Rekapan uang kurang. Itu tanggung jawabnya Mas Eva. Mas Eva mungkin bisa diceritain dong teman-teman Keseruan. Apalah itu keseruan atau Selamat tekanan. Iya, Tekanan. Langsung tekanan keseruannya nih, langsung tekanan. menekan. Kayak tekan nih. Nah, tekanannya ya ming apa ya Rana tekanan. Karena Cara wong les ya. Les ya. Enjoy. Aku selalu menikmati. Oke. Dasarnya sebulan. Karena seneng enggak tuh. Berarti Mas Eva itu bener-bener emang panggilan hati ya, bisa dikatakan kayak gitu ya. Iya. Emang Ada unsur paksaan nggak sih masuk ini? Enggak. Ya, tuh, nggak ada unsur paksaan, nggak ada. Emang mukanya muka banyak duit, tapi bukan dia ngamburin uang di sini, Enggak. Bukan berarti kita Itu. memanfaatkan teman, enggak ada. Enggak ada. Patungannya semua manfaat. sama kok, cuman lebih ke dia dikit. Mas Eva mungkin ada yang mau. Jadi buat ciwi-ciwi kalau mau DM silakan masuk ke Mas Eva. Boleh. Instagramnya apa Mas? Ada nanti Instagramnya ada. Nama Instagramnya Siva Pridatama Discord. Seva Pridatama _. Sevanya pakai SH. Kalau SHEVA. Iya, ini Jadi tadi. di kolom tadi udah ada IG-nya Mas Eva, barangkali ada sponsor yang mau masuk apa yang mau bantu kita buat tur Nusantara bisa menghubungi Mas Eva aja. Nih, Langsung. tuh salah satu tugas co-host adalah mempersilahkan kalian yang pengen menyponsori Membantu lah. Itu tadi diperkenalkan. Itu tadi. Membantu keberlangsungan channel ini biar bisa cita-cita kita itu biar bisa terlaksana tur Nusantara. Terus lanjut Karena pengennya ke Nusantara. Kita pengennya ke luar Jawa. Karena kan Indonesia nggak mungkin kan nggak cuma Jawa. Enggak, bukan Jawa. Bukan Jawa. Kita pengen ke Sumatera, pengen ke Kalimantan, pengen ke Makassar, Iya, pengen ke pasti. Bali, pengen ke Papua, pengen ke manapun itu. Kita Itu pengen, tadi. kita pengen kemana-mana pun itu. Gimana roamingnya kita kalau kita mengunjungi pulau lain dan teman-teman menikmati ketika kita menuju pulau lain, teman-teman menikmati itu gitu loh. Kita pengen seperti itu. Mas Eva kok dari tadi kayaknya kita tuh jelasin kok malah nekan aduh biayanya piro. Mungkin kita rekan-rekan gitu. Aduh, luar berapa ya? Ada tekanan seperti itu enggak sih sebenarnya? Yo Pas ora briefing sih. pasti ada ya. Yo sithik tapi kan yo dibantu teman-teman tuh udah mikir bareng lah. Tapi mobil udah diservis ya? Mobil apa? Uang pribadi. Dia sampai servis mobil pakai uang pribadi. Jadi Dia servis mobil pakai uang pribadi. Kas kemarin terus Jawa Barat kemarin. oke, tapi Mas Eva sendiri kan dari tadi kan Mas Dadi sama Mas Eli nih yang mempersilahkan. Mas Eva menerima nggak bantuan-bantuan dari teman-teman yang mau bantu Mas Eva walaupun Mas Eva tuh banyak uang? Yo ini langsung pesane nggo penonton wae yo. Yes. Pertama iki ojo nyekip iklan kuwi penting nek cendho menikmati ADW iki yo menikmati EFF ki yo butuh dana. Pertama kuwi. Dengerin. Nek kowe nyekip iklan iki yo ngelongi di dhewe masukan. Ini Sing kelorone nek ana sponsor monggo rasa isin-isin teko menghubungi wae. Mungkin nanti nomornya ya, nomornya. Yo bentuk supportnya misalnya besok nggawe merchandise yo udah dituku. Ini salah siji. tuh, Ada merchandise ya, besok kita bakalan Ada merchandise ya? Nanti kan pokoknya. Nanti kan membantu keberlangsungan kita tur Nusantara. Tur Nusantara. Kita bakalan bikin ini anak keuangan ya yang bilang. Anak ya? keuangan yang Anak bilang. keuangan yang bilang. Anak keuangan yang bilang. Ini keresahannya. Keresahan keuangan. Keresahan posisi keuangan kayak gini. Selama nih. ini dia merasa tergerogoti. Dia merasa tergerogoti. Ih, bajingan iki Dora. Iki piye iki? Enggak. Kita ini cuma bercanda. Dan memang ya seperti ini. Iya. Seperti yang Mas Pati ceritakan tadi, kene ra kuat ning kene. Apa nek baper ning kene ra kuat nih ya, baper. Ojo beli nek baper. Ojo. Rakwat ya. Sama balik gasik. balik kasih. Nek ya bener ra kuat balik kasih. Emang kita masalahnya mungkin gini Mas Ali. Oke. Di AF ini kalau boleh saya ceritakan karena kan beberapa tur kan saya dengan Mas Eva nih. Oke. Dengan Mas Eva, dengan Mas Eli, dengan mungkin nanti ada yang masuk lagi nanti. Mungkin Mas Ali besok kan. Mungkin Mas Ali besok ketika saya nggak bisa ikut, mungkin Mas Ali dengan Mas Eli juga. Memang Waduh, jadi saya menggantikan posisi provokatif. Gantian kamu yang Karena provokator. Oh, oke, siap. karena dalam mobil ini isinya cuma bertiga kalau nggak berempat, dan dalam mobil ini cuma apa ya 2 minggu, 1 minggu.
Dan di dalam mobil terus. Rasanya gimana sih? Kalau nggak ada bercandaan sampai kita ngeluarin bercandaan Nggak boleh ngomong. Kalau ngomong denda rokok. Dan itu aku kena rokok itu. Itu loh, ada game saat perjalanan berapa nggak suntuk, cuy. Dan nggak suntuk sebenarnya. Suntuk banget. Iya, kami tuh kayak gini cuma di depan kamera aja. Kita berusaha fun, berusaha apapun itu. Iya, menghibur diri. Ya cara kita menghibur diri di jalan ya seperti itu. Oke. Kalau kesibukan selain IFF tuh ngapain aja sih Mas Ibu? Rano anak wong sugih kok. Apa ya? Kerja apa? Ora iku hari kerja. Ya sama kerja. Anak wong sugih. Ra kesibukan deh. Cingen. Iki kena pertanyaan. Ya ada kerjaan ada. Oke, terima kasih sekali. Makasih Mas. Ketemu lagi dengan Mas Eva, besok mungkin kita ada obrolan lagi. Jangan baper loh. Karena kita ini lagi diobrol-obrol santai FF sih ya. Jadi pengen ngenalin teman-teman. Iya, wajib. Biar teman-teman juga tahu siapa yang di belakang kamera. Biar enggak selalu kita wajahnya dianggap sebagai channel provokatif terus kan. Kita ada obrolan kayak gini. Kita nganggepnya kan sik ning kamera kita provokatif terus we. Dan star sindrom terus pegang gantian. Nah, dipikir seperti itu padahal enggak. Iya, kan kalian udah tahu tadi kan Mas Pace, Mas Eva tadi udah lihat. Terus kan selanjutnya bagian operator. Di samping operasional sih. Di samping ada Mas Pace, ada Mas Eva, kita juga ada sosok lain yang tidak kalah penting juga. Tidak terpantau oleh kamera. Dia selalu menyiapkan peralatan semuanya ya seperti ini. Operasional. Apa namanya? Alat-alat apapun itu. Ini penting banget sih. Nggak kalah penting dari yang dua tadi. Ini kita panggil. Boleh. Boleh. Pak Bayu. Oh, baru makan. Pak Bayu. Enggak, makanya nanti dulu. Pak Bayu. Pak Bayu Akbar. Pak Bayu Akbar DC. Mas pakai baju DC. Oke. Kamu terpaksa ya pakai baju. Kamu terpaksa. Baru pulang Mas. Baru pulang. Baru pulang dari kantor Mas Bayu. Iya, dari kantor biasa. Perkenalkan Mas Nama saya Akbar. Ambil tengahnya aja ya. Iya. Enggak ketok mungkin. Instagram mungkin Mas? Pak Dadang langsung takon iki piye iki? Ya kan Bayu Akbar Instagramnya apa? Ketonangan Instagram iki. Kan deskripsi wae tulis. Oh, di deskripsi. Instagram di deskripsi karena kita udah tahu Instagramnya. Nanti langsung cari Mas Bayu nanti ada Instagramnya. Mungkin Mas Ali pengen nanyakan lagi. Itu tadi gak kalah penting Mas Bayu ini yang menyiapkan alat-alat semua setiap tim mau tur pokoknya yang evaluasi kelengkapan itu Mas Bayu. Nih Mas Bayu. Baru pulang kantor Mas ya? Iya, langsung sini. Langsung terpaksa ya. Rasanya begitu terpaksa ya. Ya, ini Mas Bayu sendiri tuh kalau di IFF perannya tuh mungkin bisa lebih detail lagi buat teman-teman biar tahu Lebih posisinya detail. Mas Bayu. Ya mungkin kayak gini kita lengkapin kayak mau rekaman, tag dan juga di belakang kamera juga ikut bantu rekam juga kan. Dia megang kamera. Mas Bayu ketika luar kota dia megang kamera. Pegang setir juga. Dan nyetir juga. Iya, balik ke poin tadi. Semua tim IFF itu fleksibel. Tidak ada yang superior di IFF. Iya, semua sama. Buang tadi Seva yang superior. Enggak. Ciwi-ciwi, hubungi Mas Bayu lagi sekarang. Terus cerita mungkin bisa menceritakan masalah itu tadi soal persiapan alat. Pernah nggak sih Mas Bayu itu mungkin teman-teman bisa lihat kan first impression-nya lihat Mas Bayu kayak gini. Pernah dimarahin? Apa? Pernah dimarahin sama tim? Sering marahin malah. karena dia berkuasa. Iya. Ketika dia udah di sini dia berkuasa. Iya, karena kan Mas Bayu juga itu yang nyiapin gimana host itu biar estetik bahasanya? Biar pas presisi sama kamera perfect lah. Host Ya meskipun kadang-kadang ada role yang ketinggalan lah, apalah. kadang orang ketinggalan. Iki role ketinggalan. Baru sak dek kabro. Iya, aja salahke aku. Kanca-kanca udah mabuk. Iya. Itu tadi di pas perjalanan itu Mas Bayu sering ya ngalamin kayak gitu ya? Ngalamin yang gimana? Itu tadi Ditinggalkan dari mabuk. alat ketinggalan. Terus Semoga ya itu pertama dan terakhir kali role itu pun di Surabaya. Surabaya.
Ya untung ketolong Mas Eva tuh, itu ya kita berempat atau berlima tuh? Berlima. Nah, berlima itu kebetulan mabuk semua dan Seva masih sadar ya itu. Benar-benar ya, berarti Mas Bayu itu yang bagi Mas Bayu itu pertama dan terakhir ya. Yang ketinggalan. Iya. Itu kesalahan pertama dan terakhir, mudah-mudahan. Selain di EFF nih Mas, kesibukannya apa? Kebetulan ya itu Mas. Bukan kebetulan, nggak ada yang kebetulan di hidup ini. Nggak ada yang kebetulan, semua udah direncanakan. Sengaja wis, sengaja. Iki sengaja. Setuju. Boleh motor atau mobil hilang Mas. Berarti kamu barkol ya? Ya kasarannya. Sorry loh, iki bukan piye-piye tapi yo alah piye. Pasrah gawean. Oh, gawean. Pasrah kerjaan. Jadi kita punya kerjaan masing-masing di luar EFF. Oke, mungkin lebih gampangnya profesi Mas Bayu itu adalah mengingatkan masyarakat yang punya hutang segera dilunasi secara tepat waktu. Biar bayar. Memang ketemu aku. Jadi sangat mulia sekali. Sangat mulia sekali. Mulia sekali. Mengingatkan orang karena kan beberapa keyakinan dalam agama secara garis besar kan orang yang punya hutang harus diingatkan. Tapi masih ingatkan dia. Itu loh, nanti apa itu ketemu deh. Itu pekerjaannya Mas Bayu. Mas Bayu ya. Dia nagih enggak maksa tapi apapun kerjaannya. Cuman kalau motor belum lunas ya dia bawa. Dia enggak maksa. Enggak maksa, itu udah ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Bukan motor tapi dia mungkin lebih di level yang lebih tinggi. Oke, iya. Level lebih tinggi dia. Lebih tinggi ya. Kok berarti jasa penagih hutang ya? Itu jasa. Mau dijali tulung. Jadi itu udah guys. Ini imbalan. Nah, itu aku gini Mas Bayu, mau tanya biar teman-teman juga tahu nih. Kok bisa Mas Bayu itu kesasar ke EFF? Bahasanya kesasar ke EFF. Gitu telat ning kene mungkin. Jujur. Telat kabeh. Kami tak tarik ya dewe. Kalau ditarik reso tur ya. Tuh, dengerin. Mas Bayu tetap patungan. Tetap patungan. Itu loh. Tetap patungan. Loh, Mas, kan EFF enggak menghasilkan uang dari maksudnya sampai sekarang kan belum menghasilkan uang. Kok mau? Ya, piye Mas? Kebetulan ya kita tuh ya fashionnya seneng apa sepak bola. Oh, Mas Bayu sendiri backgroundnya supporter juga. Iya, supporter juga. Pastilah. Supporter juga Mas Bayu. Jadi jelas ya EFF itu teman-teman supporter, makanya narasumbernya juga supporter. Mereka punya kapasitas. Iya, untuk terjun ke kanal ini. Di pembahasan yang ya udah kalian. Karena kalau kita masuk ke permasalahan ini, kalau kita bukan supporter ya ngapain? Benar. Dan kita ngajaknya bukan apa ya? Maaf nih. Kita ngajak kasarnya ini Mas Bayu kan bagian operasional. Kasarnya kita ngajakin bagian operasional tapi yang paham operasional tapi nggak paham bola. Ngapain? Kita ajak. Bukannya. Iya kan? Ngapain kita ajak Mas Bayu gitu? Mending ngajak yang lain gitu kan. Dan saya dengar Mas Bayu ini nggak diajak, tapi Mas Bayu ini mengabdikan diri ya di EFF ya. Ya kebetulan ya. Karena terpaksa. Ya orang terpaksa babat talas itu kan. Iya, karena keresahan Mas Bayu juga ada sebagian. Iya, dia dari awal dia. Faktor keresahan juga. Emang faktor keresahan. Jadi keresahan di sini itu keresahan tim dari beberapa tim kita ngobrol keresahanmu apa setiap kali datang ke kota ini kan mungkin perlu. Dan penyampaiannya ke Mas Dedi, kalau nggak ke aku besok ke Mas Alim mungkin. Mungkin seperti itu. Cara menyampaikannya. Ketemunya nanti Mas Bayu, ketemu di belakang layar. Oh ya Mas Dedi, ini kan aku penasaran nih kan tadi kan yang dua Mas Eva, Mas Pace itu kan ada double job desk. Kalau ini job desknya apa? Selain apa namanya? Cuma double, triple, mungkin fiveple. Oh. Ya mungkin ya kamera, pakai kamera juga. Mungkin ada pertanyaan yang kurang atau terlalu berlebihan mungkin saya. Nah, tuh dengerin. Iki lho, sing eling Mas Dedi. Jadi jelas ki. Jadi Mas Dedi ra salah. Nek salah nemoni aku wis. Enggak itu bercanda. Enggak boleh baper di sini. Bercanda. Ketika kalian memasuki dunia EFF,
karena nggak boleh baper. Pernah nggak sih menghadapi narasumber yang mungkin ada perselisihan dalam artian bentrokan, tapi kalau bentrokan kayaknya bercandaan, kehujekan. Kita nggak pernah berdiri bentrokan. Mungkin ada perselisihan nggak sih sama narasumber itu? Mungkin Mas Bayu yang perselisihan nggak beda pendapat mungkin ya. Beda pendapat, ini beda pendapat. Pasien Mas Bayu yang handle. Selalu mengingatkan gitu, terus selalu mengingatkan. Okay. Jadi ada yang kurang atau berlebihan itu kita harus mengingatkan. Jadi entah itu narasumber, entah itu dari kru IMF, tetap Mas Bayu bertanggung jawab di sana ya. Okay. Dia selalu langsung pegang. Tit, berhenti. Pertanyaannya, hop. Iya. Nggak marahi provokator. Nah, iya. Itu mungkin di depan kamera kalian lihatnya nggak tahu, di belakang itu dia marah-marah. Ya kan belakang kamera itu kan, mandek isora. Gimana ini? Iya, itu. Kalau take down mungkin Mas Bayu pernah nggak Mas Bayu handle itu? Maksudnya sudut pandangnya Bebek lah, bebek nek Bayu koyo. Sudut pandangnya bebek tentang take down piye to bebek? Bahasa aduh, ibaratnya yo saiki Mas Paci iki. Ya saiki gak dhewe. Yo wis yo sik Paci sik terutama Paci lah. Karena dhewe ngelembur ge bendinane ngadep kamera nganti rambut dijegrak nganti itu. Nanti keriting nganti langsung lurus Gara-gara tekan saking mangkel ya, nanti jabai rambutmu dhewe. Mbok hargai lah, kasihan lho. Kita nih udah buang ongkos banyak loh, ini enggak dikit loh di sana. Walaupun ya patungan. Iya, patungan. Jadi Mas Bayu bener-bener menyayangkan itu ya. Menyayangkan dan menyayangkan lagi nyugih ki loh. Ada yang ngomen. Wah, nanti ntar sugih. Nyugih ki EFF. Matamu ini. Ini ki patungan itu. Dan kamera sugih dan maaf, tolong diingat, kita tidak berniat untuk kaya di channel ini. Benar. Enggak. Kita enggak berniat pekerjaan di samping ini. Kita punya pekerjaan di samping ini dan kita apa ya? Ada AdSense karena kita pengen muter keluar pulau, keluar apapun itu. Kalau presentasenya dari 100%, nyugih ki mung 20%. Nah, 80% apa ya? 80% patungan. 80% patungan. Apa ya? Ketika kita keluar pulau paling enggak kita bisa ninggalin orang di rumah. Benar. Tanggung jawab tuh yang paling penting. Jadi Mas Bayu selalu mengingatkan kita juga punya tanggung jawab di luar pasti. Iya, Mas Bayu juga ngasih deadline ya, mungkin dikatakan ya. Kasarannya setiap kali kita pergi yang penting yang di rumah bisa makan. Yang rumah bisa makan. Untuk masalah kita makan atau enggak, itu resiko kita. Resiko kita. Ibarat kita away kemana gitu, resiko kita. Karena tadi ada keripik tempe. Nah, ada kering tempe. Besok kalau mau support kita, kering tempe. Support kering tempe disisipin. Karena kasarnya nih ada Big One yang support dari sponsor sama nyisipin ini Mas kering tempenya gitu kan. Boleh. Itu boleh. Kalau saya hobinya makan bubuk cabe. Jadi tinggal beli nasi hangat, kasih bubuk cabe. Kok malah jaluk? Ya wis, one way bubuk cabe. Jadi intinya gini Mas, kalau menurutku. Jadi setiap kita ke tempat kota-kota lain, ya untungnya kita di welcome lah. Kita datang welcome. Kita nggak berharap. Kita nggak berharap, tapi untungnya welcome. Alhamdulillah. Kita dikasih makan, itu sangat bersyukur, makan, tempat, wis terima kasih banyak itu. Terima kasih buat teman-teman yang udah. Itu di luar ekspektasi kita. Itu di luar ekspektasi. Kok selalu ada aja ya? Mungkin karena ada orang-orang baik. Ada orang baik di sekitar kita. Ketika kita berniat baik, ketika kita selalu berniat baik, pasti ada orang-orang baik di sekitar kita. Apapun itu, hal apapun itu. Ya. Harapan kita ke depan janganlah ada take down karena kita enggak kita udah meluangkan waktu kita. Bener-bener meluangkan waktu. Bahkan tadi Mas Bayu juga pun menyampaikan seperti itu. Itu berarti Mas Bayu juga ngerasain ya? Jelas ngerasain lah. Resah banget gak sih dengan take down nih sebenarnya? Tapi ya wis kesel lah, wis buang tenaga. Ongkos. Lagi pula narasumber juga sudah mengiyakan. Iya kan. Bu tekan rumah asu nah. Saiki aku sing karo tim-tim iki saiki aku. Jadi saiki sabar ya Mas. Selalu disudutkan ya. Burimu ono burine. Nek buriku ternyata di belakangku tuh masih ada belakangnya lagi tuh masih ada. Iya, keluarga kita. Ya jelas, anak istri itu. Belakangku tuh anak istri. Jadi emang doa keluarga itu bisa menembus batas sampai ke supporter ya? Iya. Sudah keluarga. Ya kasarnya gini, ketika kita datang ke suatu kota A, kita pamit sama anak istri, ternyata kota A, B, C, D dan E ini minta nggak boleh lah kita ya. Itu kan anak istri kasarnya, ikut kecewa juga mereka. Sebenarnya kamu kerja nggak sih? Bukan kamu kerja, kasarnya kamu
beneran Iya bener bekerja. Aku beneran take video atau cuma main doang di sana atau mabuk-mabukan. Kamu cuma pamit mabuk-mabukan, kamu pamit mabuk-mabukan aja, nggak usah ngomong mau EFF mau take video mau ngapain. Iya, tapi aku mau nambahin Mas Edi ya. Aku setuju kalau keluarga itu bilang kalau kita tur itu kita kerja. Karena kan bahasa yang disampaikan kita ke keluarga sama ke teman-teman kan lain. Kerja ya. Jadi kalau sama itu tadi maksudnya ke tanggung jawab. Jadi bilangnya ke istri, ke kerja. ini tetap kerja. Kerja saya. Tapi bentuk kerjanya itu juga disampaikan. Ya itu tadi, EFF tadi. Iya. Ketemu narasumber, layanan kota. Jadi benar-benar transparan ya. Transparan saya. Saya transparan dengan istri saya. Aku sampai di sini pun hari ini pun saya bilang tadi banyak pesanan sebelah dan lain-lain. Aku kerja dulu ya. Jadi taunya orang rumah tuh kerja itu ngasilin uang tiap bulan, padahal enggak. Kerja saya ini ngabisin uang ini. Kerjanya apa? Ngabisin uang. Iya, kerjaan saya itu ngabisin uang keluarga di rumah. Gemes ya Mas Edi. Gemes banget aku nak sih ngomong memperkaya kan. Oh tuh. Bullshit lah. Amin, tapi diamini. Ya amin. Mungkin setahun depan kita kaya yang bilang memperkaya tak kasih duit. Iya, benar. Iya, saiki aku yang ngomong ya. Iya, menjelaskan kowe karo kowe. Motormu telat piye? Bajingan. Motorku tak ada nggak berapa kali. Loh, lek jetmu cair kan nggo turun to. Iya, aduh, sing motor Vespa sama motor Vespa Matic iki. Oke, lupa ya. Ya, Vespa Matic. Itu tadi. Dan Mas Bayu. Ya, seru ya Mas ya. Sangat seru sekali. Mas Ali, mempersilahkan Mas Bayu. Ya. Terganggu motor Cindy. Oke, terima kasih buat Mas Bayu untuk selanjutnya mungkin. Karena aku kejar waktu ini Mas Ali. Oh iya. Selanjutnya ini ada sosok yang ya mungkin dia awal terbentuknya channel ini mungkin sesepuh bisa dikatakan. Iya. Mas. Karena saya selalu ngobrol sama dia sebelum ada EF ini, saya pengen ngungkapin keresahan apapun itu, saya pengen lewat mediai piye pek nek basa Jawa nih. Iya, selalu minta pertimbangan sama beliau ya. Soundingnya ke beliau. Ini soundingnya kebetulan teman lama banget iki. Monggo Mas. Wah, ini Mas. Kenal ki. Ardian. Kecil pada awak gede semua ini. Kecil. Kenal ki. Jare ngarep kamera ngomong kowe. Ini yang selalu memaksa saya bicara di depan kamera supaya kamu salah, kamu ngomong. Usul paling besar kenapa Mas jadi harus di frame di depan kamera. Nah, ini. Dia selalu ngomong, "Cool." Jangan ngomong nang kamera, tak delok. Bajingan. Mau mentang mana nasu. Tak delok jajal nang kamera, penak ra. Ya, nama saya Ardian. Kecil. Ardian apa? Kecil, panggilannya kecil. Oke. Ya, biar lebih akrab sama Mas Kecil, panggilnya Mas Kecil. Nama saya Ardian. Kecil, panggilannya kecil. Namanya kecil lah. Terus? Ngobrol lah, bingung aku. Kowe selalu ngomong aku. Mbok ngomong lho, santai kok ngomong aku. Kowe selalu tertekan selalu. Dia selalu memprotes saya. Ketika saya duduk gini, itu nggak boleh secara psikologis. Oke, siap. Sekarang aku pengen lihat dia ngobrol di sini. Ini intermezzo masalah personal antara masalah personal. Aku mangkel soalnya. Jajal aku mau nonton kamera. Tak delok, aku tak nonton. Mas, gimana nih Mas Joni? Nyun sewu Mas Kecil. Aduh. Nyun sewu. Kesibukannya selain di FF posisi mungkin pertama posisi ya, biar teman-teman juga tahu. Ini aku mewakili itu tadi loh, dari yang pertama itu aku mewakili teman-teman, pertanyaan-pertanyaan atas tim biar dijawab, biar tahu. Apa posisi apa ini? Posisi Mas back di FF mungkin striker Ayo. Apa ya posisinya ya? Ya saya lebih ke apa ya? Nggak tahu sih posisinya seperti apa, tapi yang jelas saya pengen apa ya? Dari awal tujuan awal saya kenapa kok ada IFF ini seperti apa sama Mas Dedi ya. Mas Dedi. Oke, saya masuk lagi. Maaf. Tadi enggak bercanda, saya masuk lagi. Bajingan. Aku dedek mek asal. Bajingan aku dedek tenan aku. Enak kan rasanya di depan kamera? Ora enak.
bingung kan antara ngaceng apa. Akhirnya dia ngomong nggak karuan kan? Akhirnya dia ngomong nggak karuan, ya kan? Dia kalau ngomong sama saya, mbak kamu santai aja tuh depan kamera, bla bla. Dia selalu merencanakan sesuatu di belakang kamera. Dia selalu kalau merencanakan sesuatu yang buruk nggak, dia selalu bilang ya, mengarahkan. Tak gini loh, depan kamera tuh kayak gini loh. Memang gampang, rasanya. Go. Balik lagi ke posisi tadi Mas Ardi. Iya, posisi apa ya? Bingung ya. Mungkin posisi saya termasuk salah satu bagian dari keluarga besar IFF ini. Pasti. Ya, dengan teman-teman semuanya ini. Jadi apa ya Mas Dedi? Apa ya? Iya Pak Dedi. Enggak, jelasin dulu. Aku bisa ngomong apa Dedi? Enggak, jelasin dulu. Bisa ngomong Pak Dedi aku. Aduh, jadi enggak, gini aja dari awal mungkin. Dari awal berdiri IFF. Dia mungkin bisa jelasin. Boleh. Awal berdiri IFF seperti apa? Boleh. Awal berdirinya IFF ya apa ya? Ya termasuk dari sama kayak teman-teman tadi. Jadi berangkat dari keresahan. Dari keresahan kayak apa ya? Saya lihatnya di sini selama ini kan belum ada suatu platform channel ya Pak waktu itu ya. Channel yang benar-benar kita membahas football antara apa sih? Ya namanya jangan supporter ya Pak. Supporter itu rada suka apa toh? Enggak jauh-jauh supporter itu dari rivalitas, chaos sama kontribusi. Iya. Iya kan? Bener kan? Ya, jadi apa ya? Keinginan dasarnya pertamanya itu pengen ada nggak sih suatu tempat atau wadah yang iso membahas itu semua jadi no bullshit no. Nggak ada omong kosong, nggak ada drama, nggak ada skenario, udah ngalir itu apa aja kan. ya itu lah. Jadi berangkat dari keresahan itu, terus kebetulan lama nggak ketemu Mas Dedi ini kan lama. Ini teman lama Pak. Teman lama lah, mulai dari band-bandan mulai band apa Pak? Nasional Youth tahun 90 Apollo 10 ya waktu itu. Terus ya itu udah lama nggak ketemu lah. Kontak waktu itu lewat Instagram, Facebook ya Pak? Facebook, terus Instagram, DM, nah itu dari situ terus kontak lama gak ketemu, kita ngobrol, sharing terus apa lu, kok waduh Pak, aku ya juga kayak gini kita lah, istilahnya kalau disebut bagian dari supporter ya saya supporter. Jadi udah jelas teman-teman ya, semua kru IFF itu berlatar belakang sama. Ya, jadi dari kayak itu kan ketika saya melihat match itu, saya lihat di sini ada nggak sih yang apa media yang bisa mendokumentasikan hal ini, memberi ruang. Iya, memberi ruang seperti ini, ternyata nggak ada kayak gitu. Aku bisa dibilang kita satu-satunya maksudnya pertama channel yang membahas ini ya Mas? Iya, jelas pasti. Coba cek channel yang lainnya, silakan cek di channel yang lainnya itu ada nggak yang membahas istilahnya secara ya mungkin besok bakalan ada. Besok mungkin bakalan ada. Ya, tapi kalau sebelumnya ini kita bisa ngeklaim nggak bahwa kita pertama kali? Iya, jelas aku. Klaim Pak. Klaim ya kita. Kita klaim tuh IFF pertama kali channel yang membahas masalah supporter, masalah hidden story dan lain-lain. Iya. Saya di sini kan ya itu sesuai jargon kami. Itu kayak no bullshit, no drama, no skenario. Tidak ada apa namanya? Direct skenario enggak ada. Itu ngalir semuanya. Wait, tak kasih skenario Pak? Enggak ada. Tak kasih skenario. Bubar. Kita selalu skenario bubar. Kalau bisa dikasih skenario karena mungkin saya bingung. Mungkin jadi nggak seru. Jadi nggak seru. Mungkin Mas Kecil juga kan udah mempertimbangkan. Nek tak kayak skenario, cacah kayak ambiar. Kayak itu cacah film. Kecuali gitu. Bukan cacah frame kayak. Bukan cacah. Itu bukan anak-anak yang biasa depan kamera, enggak. Biasa di setting, enggak. Jadi kita tuh di depan kamera karena terbiasa akhirnya. Ya. Dulu awal-awal saya selalu dimarahin sama dia. Pokoknya terbiasa tuh, emang gampang bajingan, batin gue asu, akhirnya tak bales saiki. Ngomong, jajal, ngomong. Ya seperti itu, mungkin yang dibilang tadi nggak baper itu seperti itu. Tadi itu bagian dari profesionalitas. Iya. Jadi seperti itulah semangat yang diciptakan di tim ini tuh seperti itu ya. Iya. Jadi itu dari teman-teman juga itu semuanya kayak gitu dengan latar belakang masing-masing ya Pak. Jadi kayak apa ya istilahnya? Ya itu saya bilang tadi no bullshit. Dan kalau misalnya ditanyakan tujuannya di ngopo? Nah aku dewe ya aku mulai duit. No bullshit aku nggak bullshit. Aku mulai duit. Jelas. Mulai duit ngopo? Misalnya kayak gitu. Tapi kan gini, apa yo aku kudu ngoyak menghalalkan cara untuk mulai duit juga. Tuh yang penting, bagaimana passion ini tuh iso menghasilkan juga. Oke, menghasilkan tapi dalam bentuk apa? Aku ora ngemis karo kalian kabeh. Enggak, aku enggak akan ngemis. Tapi kaosnya keren ya, Mas? Apa nih? Kaosnya. Ayo, iya. Barangkali ada yang cerdas mungkin. Tapi besok enggak X
enggak. Emang ini kan tagline-nya ini. Iya. Ini Indonesia Football. Cuman selama kemarin kan saya yang buat. Kemarin bukan saya, maksudnya bukan Sadio yang buat. Kemarin yang produksi kemarin. Jadi sebenarnya tujuan utamanya, tapi gini, jadi oke ya, nggak munafik ya Pak. Kita semua butuh uang untuk itu. Pasti lah. Kita keluar kota butuh uang. Iya. Kita istilahnya oke, kita tidur di jalan, tapi opo yo ora mangan. Ini kita opo yang nggak makan, opo yang nggak minum, kita juga suka minum, kita juga pengen ngerokok juga kayak gitu. Tapi ya seperti yang dijelaskan Mas Yudi tadi ya, sama seperti kita ketika kita ben-benan dulu ya Mas ya. Yeah. Kita mendatangi teman di kota lain kayak gitu, kita juga kita ngobrol, kita fun di situ ya Mas ya. Jadi kayak gitulah seperti itu. Tapi intinya tadi kembali lagi bahwa selain istilahnya selain saya juga pengen istilahnya channel ini berkembang besar. Kenapa? Karena pesan dari teman-teman semuanya di EFF ini itu semuanya itu semakin lebih tersampaikan. Apakah ini hanya cukup? Kenapa kok namanya Indonesian Football Factory? Dulu sempat berdebat ya Mas. Iya. Indonesian Football Factory. Kenapa orang? Karena memang nggak cuma sebenarnya bigger picture atau istilahnya gambaran besar kami dulu itu waktu itu ya jenenge berangan-angan ya Mas. Iya. Nggak cuma di Indonesia aja sebenarnya pengen ya. Kita pengennya nggak pengen di Indonesia aja. Karena nggak munafik, kita juga terinfluence sama Football Factory yang udah ada sebelumnya. Ya, kita punya harapan, kita punya mimpi bahwa kita akan melakukan hal yang sama dengan yang sudah pernah dilakukan di luar sana gitu. Iya. Jadi nggak terbatas di Indonesia saja. Jadi kalau misalnya di awal-awal ini ada yang dibilang kemarin saya lihat komen, saya selalu ngikutin komen teman-teman semuanya. Tuh dengerin, jadi komen-komen kalian tuh tetap dibacain sama tim-tim IFF sama tim, termasuk Mas Kecil. Iya. Itu tetap baca, tetap nyimak ya. Kita tetap nyimak, kita tetap baca, kita tetap balas. Detail sih, maksudnya saya benar-benar detail banget. Jadi dari satu ini saya pahami sampai sebelum ini tadi saya tanyakan sama Mas Ali ya Mas ya, tanya ini ngopo Mas kok ono komen-komen koyo ngene iki barang kayak gini kayak gitu. Tapi bukan terus saya menyanggah kalian teman-teman komen enggak, tapi kita memang seneng membahas kayak gini ya, komen-komen kayak gini. Free speech sih sebenarnya. Mungkin itu fun buat kita pesan kalian juga mungkin. Iya, free speech enggak apa-apa. Itu mungkin itu artinya bahwa kami tidak memandang rendah komen apapun yang ada di kalian. Komen apapun itu, kami tetap profesional di situ, memandang bahwa terima kasih sudah menghargai channel ini. Iya. Gitu. Seburuk apapun komen kalian. Iya. Gitu. Jadi makanya saya bilang ke Mas Ali, komen apapun nggak kita hapus kecuali komen rasis. Komen apapun tetap kita nggak hapus tuh, tetap kita nggak hapus kecuali ketika sudah mengatakan kota ini kota A asu nih. Nah itu udah kita cut langsung kan. Sorry, maaf kalau udah menyebut nama kota dan dengan belakangnya umpatan, maaf langsung kita delete, langsung kita hapus. Maaf kalau seperti itu. Cuma kalau komen buat kita buruk kasarnya, wah ini provokatif, enggak kita prek tayasu lah. Saya sedikit nambahin nih. Mungkin saya nangkepnya dari Mas Kecil tadi bilang nggak munafik, kita cari uang. Tapi gini. Maksudnya mungkin ngono ning orang ngono. Ngono terus aja ngono. Kayak gitu loh. Gitu loh. Jadi nggak terus bener-bener ini dikejar gimana caranya menghasilkan. Enggak. Karena pertama kali tadi dari teman-teman lain semua keresahan. Walaupun butuh duit buat bayar utang, tapi tetap bayar orang jaga juga. Enggak ditagih bebek. Enggak ditagih Pak Bayu. Pak Bayu maaf. Ada mobil satu yang terlambat. Maaf. Ada mobil Mohon dimaafkan. Dan Mas Kecil sendiri juga ikut andil dalam segi patungan. Iya, dari awal itu. Dari awal seperti itu ya. Dari awal memang semua waktu itu memang istilahnya dari kecil ya kita ya. Aduh wong luar. Kita kalau kita boleh ngobrol kita bangun berdua itu. Jadi mulai dari berdebat sampai sebelum channel ini bahkan sampai beberapa bulan ya Mas. Berapa bulan kita diem-dieman akhirnya. Kita sampai kita nengan. Akhirnya nek mau Jakarta ya masih bosane nengan nih diem-dieman jutek-jutekan. Kita saling jutek ketika saling. Acuh. Saya dengan Mas Kecil. Tapi itu bagian dari profesionalisme kita. Dan itu bagian dari proses juga kita. Iya, bagian dari proses. Akhirnya jadi alhamdulillah jadi punya tim. Tapi punya tim pun tetap urunan. Punya tim pun tetap urunan. Kayak Jadi memperingat urunan kita sebenarnya.
Intinya itu semakin banyak tim kita semakin Semakin banyak tim, semakin orang kita rendah. Itu cukup menjawab kenapa besok kalau episode ke depan entah itu ada salah satu host apa mungkin host yang nggak punya uang. Nah, ya, kalau nggak datang, kalau nggak ada di depan kamera berarti nggak punya uang. Baru punya uang. Nggak punya uang buat patungan. Itu dia. tadi. Bukannya kita mau merendahkan satu sama lain, enggak. Karena emang bener-bener nggak ada uang buat ninggalin uang di rumah, ninggalin uang buat makan Karena yang keluarga. kita berikan tuh banyak di belakang Banyak sebelum kita berangkat kan. Tagihan, bayar listrik, apapun itu. Kalau Mas kecil sendiri selain di EFF Apa Mas kesibukannya mungkin? ya aku sih paham kesibukannya dia enggak sebagai apapun itu aku paham, cuman mungkin di sini kan Teman-teman pengen Kalau pengen tahu ngesu itu bahasa Indonesianya ngibul. enggak bercanda. Apa ya? Dia punya usaha juga, Dagang. pedagang apa? Disebutin lah. Dagang apa? Dagang durian. Durian. Dia punya usaha durian di Dagang. Jogja. Dagang durian, terus dagang cemilan, terus dagang Apa ya, Mas, ya? keripik Iya, bawang, terus apa ya macam-macam lah yang penting. Dodol banyu. Tapi ketika itu keluarga nyetujuin nggak sih dari awal? Iya, Karena kan itu. belum pernah tahu nih. Benar. Jadi gini, ada cerita jadi banyak orang ketika saya memulai ini ya, Pak. Memutuskan untuk bergabung. apa istilahnya? Ambiur. Memutuskan untuk kita buat seperti ini kan. Jadi nggak banyak orang itu kayak defend istilahnya kok seperti ini sih, apa itu menghasilkan, apa itu kayak apa yang kamu dapatin dari itu, kamu buang Selalu waktu. sudut pandangnya selalu soal nominal. Selalu nominal ya. Iya, balik lagi karena posisiku mungkin dulu waktu mulai itu kan pekerja ya. iya saat Dia itu punya kan usaha, saya mencapai dia punya titik terendah waktu itu ya. Aku cerita sama Mas Didi, Mas, aku Ya. iki pasti titik terendah aku blas sama sekali. Aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Utang di mana-mana, terus waktu itu kayak ekonominya black banget kayak gitu. Tapi kan ya saya bilang itu tadi memang tujuannya untuk uang, tapi kan ya ojo ngono banget kayak gitu. Nah, saya masih punya harga diri, saya masih punya fun, saya masih punya sesuatu impian sing apa ya istilahnya itu ingin dicapai dari situ kan ya gitu lah. Kamu wajib diri terus jadi apa ya kalau bisa dibilang memang dari nol ya dari nol banget ya Pak. Dari nol banget sama Kita sekali. bener-bener babat alas bener kayak gitu. Jadi wes apa ya bingung iki keluar menghasilkan ora wis ora mikir waktu itu. Karena tadi tujuan utamanya adalah menciptakan ruang keresahan. Iya. Gitu tadi. Tujuan awalnya kita memang sama-sama satu Frekuensi. Kita satu passion, kita ngobrol masalah bola nyambung. Dan aku keluar dari kerjaan juga masalah bola juga gitu loh. Masalah apa ya? Waktu itu barengan ya Pak ya? Barengan. Balik saya dari Jakarta keluar dari kerjaan. Saya pulang dari Jakarta. Saya juga alasan waktu itu. Ini pulang dari kerjaan, dia keluar dari kerjaan. Mengurus apa? Memutuskan untuk cut dari kerjaan. Saya memutuskan untuk cut dari kerjaan juga. Ternyata Mas Dedi sama Mas Kecil pun selain backgroundnya tadi supporter sama, soal band, pekerjaan pun sama. Pendapatnya Mas Kecil tentang IFF belakangan ini. tentang video-video yang take down itu apa Mas? Pendapatnya Mas Kecil? Oh, tentang video yang take down. Tentang beberapa kali nih. Atau perlu ngobrol sendiri di sini? Ngobrol kita tinggal sendiri. Apa sih yang coba? Aku duduk tenang asli sumpah. Iya itu. Asu ya celakanya emang. Maksudnya gini loh, maksudnya semua menyayangkan. Iya, saya menyayangkan sekali ya gitu. Ada beberapa take down. Kalau mau di take down ngapain kemarin mau diwawancara kayak gitu. Mau kemarin ngapain mau diajakin ngobrol, mau diajakin ngomong wes kalau nggak mau sekarang nggak usah gitu. Kalau berani istilahnya dari awal kan selalu kita kulon nuwun Mas. Iya. Kita kulon nuwun dulu. Seperti apa. Jadi kalau dari awal memang udah tahu resikonya ya sudah. Dan kita datang bawa kamera, harusnya dia tahu kalau itu bakalan ditayangin. Iya, pokoknya prinsipnya gini loh, kayak nek wedi aja wedi-wedi, nek wani aja wani-wani. Nah, wani angas. Sekalian kan pasti semua hal itu ada resikonya. Iya. Jelas ada resikonya. Mau resiko di seperti apapun pasti ada resikonya kayak gitu. Jadi ya menurut saya prinsip saya kalau takut jangan takut, kalau berani ya sekali ya, sekali ya udah sekalian langsung kayak gitu. Kamu curain semua. Jadi Mas Kecil sendiri juga ikut menyayangkan ya beberapa episode yang enggak cuma menyayangkan, bahkan mengutuk kayak apa ya istilahnya ngapain sih kalau take down segala kayak gitu kan. Ya udah kita jelaskan sebelumnya bahwa kita bukan channel perdamaian. Yang pertama itu. Kita bukan channel untuk klarifikasi juga kayak gitu lah. Dan ketiga bukan channel pemecah belah. Bukan channel pemecah belah kayak gitu. Menurut Jadi kota masing-masing kan kita tuh cuma ingin kalian sebagai supporter di sana itu ngulik, ayo ngobrol lah, wes tahu ngopo wae. Karena udah pernah ngapain aja kayak gini. Ya sudah biarkan orang tahu menikmati ini seperti apa. Mereka itu butuh loh, apa kayak info-info kayak gini. Jadi apa ya? Jadi
Mbak wis lah ngobrol enak, nggak usah pakai baper, nggak usah pakai perasaan itu, udah santai lah, los lah gitu. Karena narasumber kita kan juga supporter gitu loh, maksudnya maksudnya yang ditekankan Mas Kecil di sini tuh kita supporter kan ada domisilinya sendiri-sendiri. Tuh, makanya kan kami tuh datang juga kan kita nggak tahu apa yang dialamin mereka dalam mendukung tim kan nggak tahu. Nah, itu mau ngulik di situ gitu kan maksudnya. Ya jadi kalau istilahnya kalau misalnya ketika kita ngobrol ya Mas bahasannya ya Mas. Jadi kalau kita ngobrol itu ya kalau kalian nggak mau jawab ya sudah nggak usah dijawab tuh. Nah, jadi kalau istilahnya kan kita selalu menawarkan opsi kan selalu menawarkan opsi Mas Dedi. Jawab yang perlu dijawab, kalau yang nggak perlu dijawab ya nggak usah jawab. Kan ini kan bukan ujian. Iya, itu bukan BAP juga. Saya tuh selalu pengen ketika kita ngobrol teman-teman yang di EF ini ngerasa bahwa teman-teman ini ikut ngobrol dengan kita. Ada cerita juga. Ya, jadi istilahnya kan kalau saya lihat itu mungkin ya saya lihat dari komen-komen ada ini pendapat saya loh ya. Mungkin ada beberapa ketakutan yang wah ini kok rahasianya terkuang loh. Praklah aku ora golek rahasiamu. Ketika saya memutuskan pertama kali sama Mas Dedi untuk EFF itu kita sudah meninggalkan alma mater kita. Iya. Bukan berarti kita melupakan enggak, tapi kita profesional. Bukan berarti kita untuk menguak rahasia kalian terus akan kita bongkar kemana-mana. Enggak seperti itu. Jadi sebenarnya enggak perlu takut, santai bro. Iya, jadi sebenarnya gini, kita kan sharingnya juga kan jelas YouTube umum gitu loh. Bukan sharing antar grup, sharing antar ini. Kalau dibilang provokator itu video nggak ditayangkan, tapi kita tayangkan ke musuhnya narasumber. Gitu loh, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Iya, mungkin kayak gitu, tapi buat saya itu kayak pendek banget pikiran mereka. Nah, gitu loh maksudnya buat kalian yang ngerasa itu rahasia ya ngapain diceritain gitu loh. Kan dari pertama udah tadi Mas Kecil udah menegaskan apa yang perlu dijawab jawab, kalau enggak usah. Ini dan saya selalu menekankan seperti itu di setiap sebelum kita ngobrol. Ya kalau mau jawab ya atau tidak, ya mending enggak usah ngobrol gitu loh. Kalau cuman kan kayak BAP, akhirnya kita ngobrol, kita ngobrol. Kita kan pengennya kan ketika kita ngobrol, teman-teman yang nonton EF ini ikut ngobrol kesini juga, ikut ngerasa, oh Mas aku rasanya kayak nongkrong bareng teman-teman EF kita nonton gitu loh maksudku. Dan juga sedikit meluruskan tadi apa yang disampaikan Mas Kecil, maksudnya itu gini, kalau kamu udah di depan kamera, udah menyetujui pertanyaan-pertanyaan dari tim, itu kan udah siap menanggung resikonya tuh gini, maksudnya gini, setiap narasumber itu kan punya konflik sama narasumber lain karena kan ini kan konteksnya kan tiap-tiap domisili supporter. Nah, itu jangan minta pertanggungjawaban kita. Karena kan kita jelaskan bahwa kita bukan channel klarifikasi. Iya, itu jangan kita nggak punya kapasitas untuk itu. Jangan kayak gitu. Dan kita nggak ada kubu. Kita kubu sini, kita kubu. Itu loh, pas alma mater tadi loh. Kita tuh bener-bener bawa nama IF. Mungkin next kali IF bikin merchandise ya. Kalau bagi yang pengen ya kita bisa nanti untuk bagian merchandise bisa hubungin Mas Eva, mungkin nanti di bawah ada nomornya. Terus kalau yang pengen tahu masalah apa itu EFF, di depan nanti ada jawabannya. Udah tadi kan udah ada tuh cuplikan-cuplikan banyak kan. Udah ada. Baca itu menurut kalian EFF seperti apa? Dan kalau kalian pengen tahu posisi Mas Kecil apa, monggo jabarkan sendiri. Jabarkan Mas Kecil sebagai apa di sini? Mas Kecil sebagai apa di sini? Monggo kalian diserahkan ke penonton lagi ya. Monggo. Jadi Mas Kecil mungkin saya lebih ke nganunya ya, apa ya? Kalau peran utama saya di sini kan lebih ke bantuin teman-teman juga untuk masalah apa istilahnya terutama dari digitalnya, dari teman-teman dari digitalnya. Mungkin ada kadang kan gini, apa istilahnya kan kita udah nemuin kanal yang oke nih, apa istilahnya udah nemuin channel yang oke ya, YouTube ini kayak gitu ya, jangan sampai lah apa ya istilahnya kalau ketika kita ada masalah itu kan apa jangan sampai itu channel kita itu juga bermasalah juga ya kayak gitu, karena walaupun ini bukan channel perdamaian loh, jangan salah, ini bukan channel perdamaian, ini bukan channel klarifikasi, jadi karena aku mangkal banget ya masalah klarifikasi kemarin ada beberapa waktu itu ada kemarin nggak perlu saya sebutkan ya, ada yang klarifikasi dari pihak A, narasumber kita wawancara, kita ajak ngobrol kayak gitu, terus ada salah satu istilahnya yang nggak tahu punya tendensi apa dengan si sumber A ini tadi, si sumber B tadi menafsirkan ngopo ya ini buat tolong ngomong karo IFF kalau apa take down kayak gitu, tapi ya saya lihat kalau Anda keberatan dengan IFF
kita terbuka loh untuk diskusi. Bener. Silakan datang, kita silakan datang. Gitu. Tapi jangan klarifikasi. Jangan klarifikasi ya kayak gitu. Jangan klarifikasi terus. Karena aku juga soal su. Jadi jangan klarifikasi. Oh, klarifikasi apa sih kita klarifikasi? Kenapa sih harus kayak gitu? Kalian siapa kayak gitu? Gini loh. Mungkin gini, kalau misal sumber A kita tanya-tanyain dan itu menyinggung sumber B, mungkin sumber B kan gimana ya? Bukan sumber A juga bukan tanggung jawab kami, gitu loh. Iya. Ini sumber B berhak juga klarifikasi ke mereka. Jangan ngobrol mereka. Monggo gitu loh. Jadi kalau di sini tuh ya wis sing ono nang kene iki ya wis kuwi gitu loh. Jadi nanti sumber B kalau misal Mas di sumber A kemarin aku nonton itu ada yang miss sebenarnya gini-gini, nggak apa-apa, monggo. Jadi ini loh, jadikan FF ini ajang diskusi kalian. Jadi ruang. Ojo baper kayak gitu loh. Jadi ada masukan misal, Mas jangan lihat dari versinya ini doang dong. Kita ke versi yang itu. Kita pasti. Kita datangin kok, dan kita datangin kan. Kita kan nggak perlu ngomong sama yang minta klarifikasi ini, kita nggak perlu ngomong, kita udah datangin kok. Kita nggak ada kapasitas di sana. Jawaban kita. Kita bukan hakim gitu loh. Nah, tuh. Ini terus ini seperti ini salah ini bukan kayak gitu. Kita kan cuma ngajak ngobrol biasa. Ngobrol tapi ya istilahnya obrolan tanpa batas. Tapi tanpa batasnya kalau kalian nggak mau jawab ya sudah, nggak usah dijawab. Tuh. Gampang simpel. Sesimpel itu ya, itu sesimpel itu. Dan pesan yang kami sampaikan di sini itu dari awal itu adalah bahwa kami tidak pernah mengajak kalian untuk berpikiran sama dengan kami. Tapi setidaknya kalian bisa berpikir dengan adanya ini seperti apa. Tuh dengerin. Jadi jangan menganggap bahwa kami mengajak kalian untuk ketika kami ngobrol dengan ini loh pemikirannya sama dengan ini, jangan, tapi silakan Anda berpikir dengan obrolan seperti ini seperti apa menurut kalian. Free space and free thinking gitu loh. Let's make it fun gitu loh. Fun wae lah, santai wae rasa gue baper. Rasa gue baper jelas rasa baper. Perasaan. Ketika kita membicarakan itu selalu membicarakan masa lalu bukan masa depan. Iya. Kalau kita membicarakan masa lalu, masalah rivalitas dan kita bawa dengan bercanda. Ya, karena kalau di supporter pasti nggak jauh-jauh dari rivalitas, chaos, kontribusi pasti wes. Nggak usah munafik lah, semuanya kayak gitu pasti ya kayak gitu. Jadi berat kata itu kayak ngomong ya kalau analoginya itu kayak kita makan sate ya tusuknya jangan dibawa pulang. Dan makan sate di tempat udah tusuknya buang di situ, nggak usah dibawa pulang, selesai kayak gitu loh. Jadi itu mungkin pesan yang ingin saya sampaikan ke itu masalah take down, kemudian klarifikasi, terus perdamaian seperti apa kayak gitu itu nggak ada perdamaian. Bukannya nggak ada perdamaian, cuman yang mau damai silahkan. Kami kita bukan buta perdamaian, kita bukan supaya bukan kami yang memutuskan, bukan kami karena kita siapa? Kita cuma sedotan. Kita foto. Kami itu bukan jembatan yang akan menyelesaikan masalah kalian, itu bukan. Kita bukan sedotan. Kita sedot ini kayak sedot set. Yang kalian sedot itu panas, otak kalian ikut panas, salah. Mungkin kalian bisa nangkep saat ke obrolan ke kota manapun, kita persepsi kalian seperti apa, kalian bisa nangkep sendiri. Kapasitas kalian ditaker dalam mengartikan sebuah obrolan kita itu tadi. Yang penting gini, jadi with or without you ya, channel ini akan tetap besar. Pasti. Ya, jadi dengan atau tanpa kalian juga istilahnya bukan kalian yang istilahnya gini, ketika kalian punya pemikiran jelek tentang kita ya kami terima. Enggak apa-apa. Kami terima silakan. Iya. Tapi channel ini akan tetap besar. Kami terima kasih kalian mau nonton kan ini. Kayak gitu. Jadi benar-benar istilahnya kami menyuguhkan apa ya? Channel ini tuh teman-teman yang kalian harus akan informasi-informasi seperti ini yang tidak pernah ada di media manapun. Pasti. Kalian tidak menemukannya di Lensa Olahraga, NTV, Ranono. Jelas. Kalian mau menemukan di mana? Istilahnya di TVRI nggak ada. Mau di RCTI, SCTV apapun itu nggak ada semuanya kayak gitu. Jadi ini memang nggak pernah dibahas di semua channel apapun ya Mas. Iya. Jadi memang seperti itu tujuan kami dari awal. Tapi kita fun di situ. Ya kalau kalian nggak mau nonton nggak usah ditonton. Ya. Itu kayak gitu lah. Selesai gitu. Kalian nggak mau istilahnya apa ya? Karena saya lihat itu behaviornya atau kebiasaan kita itu kalau misalnya kita lihat komen kayak gini itu kadang yang tanpa kita sadari itu kayak kesannya kayak pengen ngetek dewe kayak gitu. Iya, otomatis kayak gitu loh, kayak gitu. Tapi balas kayak gitu. Tapi apapun tujuan kalian terserah lah. Istilahnya apapun itu terserah lah. Yang penting channel kita tetap akan ada. Kayak gitu aja. Kami akan tetap produktif terus. Kami akan tetap produktif tiap walaupun kedusan-dusan, walaupun kita tetap patungan orang masalah. Gak ada masalah. Yang penting kita tetap menyampaikan apa yang pengen kita sampaikan dan apa yang pengen teman-teman
apa ya? Kadang tuh teman menanyakan tuh di kolom komentar, Mas datangin kota ini. Kita selalu datengin kok apa yang kalian minta dan nggak perlu kita jawab di kolom komentar. Itu sebenarnya udah ada di schedule kita. Sebenarnya udah ada itu. Ketika teman-teman nanyain tek kita udah mikirin. Oke, kita datang kota ini. Tapi sabar dulu, antri karena kan kita juga punya aktivitas selain ini juga. Iya. Yang pertama itu kita yang perlu ngumpulin uang juga. Terus keterbatasan finansial. Iya. Kita perlu ngumpulin uang, setelah uang terkumpul, kita muter kemana nih? Ke A, B, C, D, E, dan selanjutnya. Dan kita berterima kasih buat teman-teman yang ngasih misal kontak person, Mas ini adalah narasumber ini Mas dari kota ini. Itu makasih. Dan makasih sekali juga itu udah membantu banget sih, sudah membantu. Dan ini juga makasih sekali juga buat teman-teman selalu mengingatkan teman-teman lainnya ketika dia ngomong jangan skip iklan dong. Mas-masnya ini juga butuh buat jalan kemanapun. Itu seperti itu. Orang iso dienggo bensin, ora iso dienggo. Beneran. Tol ora iso nggo bayar tol apa? Ora iso dienggo. Kita tuh service. Bukan saya menjual belas kasihan enggak? Enggak. Kita seminggu kemarin tuh beberapa bulan kemarin tuh kita selalu paling enggak minimal tuh berapa 1 juta, berapa juta tuh buat patungan. Alhamdulillah ada support ya masuk dari Twitter atau dari manapun tuh selalu saya cut tapi cuman cukup 2 kalau enggak cukup 1 udah. Dan itu selesai sampai kemarin udah ketika teman-teman ini terbentuk semua. Kita akhirnya ngobrol seperti ini. Kita ya kenapa kita nggak apa ya kasarnya? Sebenarnya jual merchandise lah buat jalan. Kita kenapa nggak jual merchandise saja? Sebenarnya kita melakukan apa yang pernah kita lakukan dulu waktu di band-bandan. Iya. Ya, itu juga kayak gitu kan nggak jauh beda. Aplikasinya tuh sama. Patungan, jualan merchandise, kayak gitu juga. Ketika kita band-bandan itu kan kita jual kaos band kita. Iya. Kalau ini kan sekarang kita jual brand kita. Bedanya karena ini sekarang udah teretos, tapi istilahnya pandangan orang berbeda. Ya monggo enggak apa-apa. Silakan kayak gitu. Itu enggak apa-apa, itu bagus kalau kayak gitu. Ini akan tetap ada kayak gitu loh. Dan obrolan kami tidak pernah akan jauh-jauh dari rivalitas, chaos dan kontribusi. Seperti itu ya. Ya itulah kami. Cara obrolannya beda dengan cara-cara tapi yang lain. Tapi beda ya, kan kita juga istilahnya lain ladang lain belalang ya Mas. Yeah. Kayak gitu. Jadi istilahnya walaupun kita udah monggo kalian menganggap kami seperti apa, tapi kami tetap masih punya tradisi yang harus kita jaga juga. Konsisten. Kita hidup di Indonesia, kita punya tradisi ya Mas ya. Kita punya idealis juga. Kita punya idealis yang kita jaga juga dan nggak perlu kita omongin di sini. Iya, nggak perlu sih, nggak perlu kita omongin di sini. Semuanya masing-masing sendiri-sendiri lah kayak gitu. Jadi tetap pokoknya channel ini akan jalan terus kok. Iya. Pasti. Untuk penutup mungkin kita segera akan tutup ini juga karena kita udah terlalu teman-teman panggil sekalian. Iya, teman-teman panggil sekalian semua monggo kesini semua teman-teman. Monggo Mas Eva, Mas Pak Bayu dan Pak Pace. Monggo kesini kita bareng-bareng kita full tim. Kita berdiri bareng mungkin di sini. Inilah orang-orang yang berada di Bali. Jadi mungkin kena ngadeg ora sih ngadeg. Hah? Kita ora ngadeg. Mungkin dalam berdiri seperti ini ngadeg. Kita tutup hari ini dengan bismillah. Dengan ucapan apapun itu. Oke. Ini. Pak Bayu. Oke, Pak Bayu. Oke. Jadi ini seluruh kru dari EFF kita udah kenalan semua. Mungkin kalian pengen mengingat nama-nama kita juga, monggo. Kita pengen apapun itu, kalau masalah promo hubungin Mas Eva, kalau masalah editing Pace, Mas Pace, panggilannya Mas Pace, kalau masalah dia di belakang layar manajerial itu Mas Kecil, panggilannya ini Mas Eli co-host, Mas Ali co-host juga, dan ada di belakang juga dia menyusun masalah bla 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 lainnya, masalah operasional dan lain-lain. Mas Bebek, kita terima kasih sekali untuk dukungan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia selama ini yang udah terus dukung kami terima kasih, matur nuwun. Terima kasih banget. Ya. Dan bagi yang ngasih masukan-masukan itu, ngasih apa namanya ya, kritikan-kritikan itu, kami makasih banget. Kami memang perlu itu, terus dukung channel ini dengan terserah kalian bentuknya apapun. Channel ini tetap no bullshit, no drama, no scenario. This is Indonesian Football Factory.